Ini dari semua, bahkan semua ya. Iya, semua. Semua kecuali satu. Satu ada yang nggak lulus sih kita. Yang ke Hard Rock ke London. Oh Oh, iya, itu tapi beda lagi itu sih. Jadi Itu beda lagi Pak penilaiannya. Jadi gini Nggak ada. ceritanya, ini gua So. ceritain karena gua paling ingat ini ketika berhubungan dengan label. Minum dulu boleh? Hello, welcome back to Rewind. Di pagi hari yang cerah ini setelah libur panjang, kita kembali di Rewind bersama akang-akang dari Bandung yang udah ngeband sejak 2004. Udah 20 tahun, selamat datang di Changcuters. Terima kasih sudah Terima kasih mengundang Bisa kami. ngajak ke sini ya. Iya, kumaha damang. Pangestu. Alhamdulillah Pangestu. Artinya apa? Pangestu itu sehat. Oh. Oke. Katanya mau ada gimmick. Gimik apa? Oh. Iya, belum. Oh iya. Nanti tunggu aja. Iya. Tunggu. Oh yang tadi dibahas. Iya, yang baru saya dibahas sebelum ini. Oke. Soalnya belum pertanyaan inti ya. Belum. Oke. Oke, karena ini Rewind. Ada yang udah pernah nonton Rewind di sini? Saya. Saya. Yang mana? Diwakilin. Yang sama Kang Aryan. Iya. Udah itu doang. Banyak sih kayaknya. Saya nonton yang Gusti. Enggak, itu beda programnya. Beda. Gusti apa? Gusti Randa. Biasa sama Hindam Sing ya. Ternyata itu, kalau itu saya percaya. Kelihatan ya usianya. Oke, kita rewind jauh sebelum di Changcuters terbentuk. Wah, sebelum terbentuk. Zaman penjajahan. Mulai zaman penjajahan. Kejauhan. Iya. Iya, kita rewind ke masa kuliah. Oke. Kalau rewind harus buka kacamata nih. Oh iya benar. Dulu kan belum on point, kalau pas jawab. Pasangan dulu. Soalnya kan mikir mata tuh harus kelihatan. Iya. Oke. Silakan lanjut. Oke. Tapi kibel doang yang lepas nggak apa-apa. Benar. Kan Betul. kalian Ya, harus belum. seragam. Itu konsep. Kalau saya lepas kepala gitu. Oh, kita rewind jauh ke masa kuliah. Sorry, ini ada yang selalu Kenapa sih? kayak Enggak kok, matanya mah kesini. Oh. Kan nggak kelihatan aja. Lirik ya, ngelirik ya pasti. Oke, kita rewind jauh ke masa kuliah. Kayaknya itu masa yang mempertemukan kalian. Betul. Bisa kita flashback ke masa itu dan mungkin kalian mengingat kembali masa itu seperti apa sih kalian dulu? Nah, Jadi gitu. Jadi kita boleh Jadi- saya yang mewakili Oh, ya, untuk mewakili dulu. menjawab. Boleh silakan. Tapi sebelum Tria mewakili, Oke, silakan. sebetulnya Baik. bener ya? Yang kenal Duluan. masa kuliah itu saya Tria sama Dipa. Dipa. Ya. Kalau Ya. Erik, Alda, saya udah kenal dari SMA. SMA. Mau dari SMA apa kuliah? SMA lah. Ya, Soalnya kan ada SMA. Erik. Iya. Tapi Oke. kalau misalnya kita Sedikit. secara The Changcuters mungkin dari kuliah ya. Itu. Kalau mau dicari Cuters atau dari pertemanan Kibil ini. SMA Ah, boleh. gini aja biar runutannya oke ini ya gitu. Jadi awalnya The Changcuters Oh, iya. terbentuk itu memang inisiatornya adalah Kibil, saya sama Dipa yang waktu itu kuliah satu kampus di Vkom Unpad gitu. Nah, jadi waktu itu memang kami bertiga ini tadinya mau bikin band Cuma bertiga ya. cuman bertiga gitu, cuman karena kami terlalu jago dengan musiknya gitu, kayaknya kita perlu dua lagi deh. Edisional. Ya. Yang biasa-biasa aja. Ya, bisa aja gitu buat ininya lah gitu. Untuk penyeimbang kan. Iya, biar nggak terlalu kayak kesannya legend sepi, gitu ya. kalau bahasa ininya gitu. Skillful, berarti Ya. skillful. Banget. Sekilas full. Ya, Skill banget. sekilas ya. Sekilas. Ya jadi pokoknya akhirnya Kibil punya ide, ya udahlah gua ajak temen SMA-nya itu Alda Dan Erik yang ngeband semasa SMA. Ya. Teman SMA. band. Sama Ariel ya? Iya. Sama Uki, Ariel. Dulu gimana? Boleh ke masa Oh itu? ya udah, memang berarti ini kan memang Kibil yang mempertemukan Iya. semua dengan Iya. sisi sana dan sisi sini. Oh iya. Oh, Memang benar ada ya. teman- Panitia gua di tengah ya. Ini Iya, udah Pak. Silakan. sengaja, Saya udah mau di buka set. preambul dari saya Iya. itu preambul. Preambul tuh apa? Pembukaan. Oh. Kali. Iya, Silakan, jadi Kang Kibil. agak jauh lagi SMP itu saya satu SMP sama Uki sama Ariel ngeband tuh dari SMP. Tapi kita punya format baru pas SMA karena Uki itu satu SMA sama Erik. Uki bilang ada nih drummer nih. Skillful. Ya nggak gas. Ya lumayan lah gitu. Standar lah.
ada drummer nih Average asik, lah, asik average. anaknya asik gitu. Gimana tampangnya? Wah, keren. Karena kita dulu terus terang. Iya. Gua sama Uki sama Ariel tuh lihat Tampang, ya? ngeliat Penampilan dulu lah ya. Visualnya tuh ya. Visualnya Bener, dulu. bener, emang bener. Visualnya tuh oke. Udah. Terus? Ya udah dicobalah sama Erik. Ternyata cocok. Jadi kita bandnya tuh berempat gitu. Saya Erik, Alda sama Alda, Uki sama Ariel. Namanya Namanya kolesterol. kolesterol. Tapi kalau kata si Ariel sih dulu peppermint gitu. Seingat gua nggak tahu dia kekeh aja gitu. Tapi gua nggak pernah inget bandnya tuh namanya peppermint gitu. Aneh. Ya udah tapi ya udahlah. Nah dari situ SMA lumayan manggung beberapa kali ya Rik ya. Iya, lumayan. Habis itu ya udah aja. Di pensi. Di pensi ada nggak sih? Ada di ya? pensi SMA 5 ya di RP Cafe. Di rancang bangunnya di tempat. Tapi semua acaranya kita audisi ya? Enggak. Bukan. Bukan. Coba di belakang dulu. Beda. Kita iya benar. Gimana? Iya ada. Iya, biar. Tapi Rame jadinya. selama audisi ngeband sama kolesterol itu kita tuh tidak pernah dapat masuk Iya. gitu. Enggak pernah masuk. Nggak pernah lolos. Ikut audisi tapi Iya, nggak nggak lolos. Oke. Kalau misalnya kayak di manggung di tempat-tempat lain itu koneksi Koneksi, aja sih. iya. Ada nih ada acara mau manggung nggak? Udah. Mereka tuh band itu tuh kalau nggak salah lebih banyak main di acara skena. Oh, underground. Enggak juga. Enggak Jadi kan- skena juga sih. Enggak skena juga ya? Kan Pernah manggung di acara otomotif Erik. Otomotif LP. IMS. Sebelum ada IMS. Sebelum IMS. Udah kesana bridgingnya cepet banget. Terus manggung di ulang tahunan, nah Oh, gitu-gitulah. iya. Ya band-band SMA lah gimana sih gitu. Terus ketemu Aldanya. Nah, baru ketemu Alda nih, baru ketemu kita berdua. Nah, ketemu Alda itu di SMA saya gitu karena Saya juga. Iya. Oh iya. Kalian Iya. Iya. Ngapain sih? SMA sendirian ngapain? Kita Iya. satu SMA. Gitu. Nah, pada saat itu yang ngebandnya kolesterol itu sedang hiatus lah. Iya. Benar bahasanya. Oh, memang udah Karena udah kebiasaan udah- ya dari dulu kebiasaan ya. ya. Karena kita udah 3 kali manggung jadi aduh udah Kayaknya cukup terlalu targetnya. banyak ya nanti ini bakal sangat mengganggu sekolah kita jadi udah kita hiatus dulu. Nah pada saat hiatus ya Uki dan Ariel bikin Peter Pan. Saya Peter Pan. Iya ditarik Peter Pan. Oh. Saya main-main aja di SMA. Kok nggak ditarik juga? Enggak karena kan saya vokalis. Oh. Nah Kolesterol Iya, dia iya. nah, kalau di Peter Pan itu nyarinya gitaris. Ya. Sama vokalisnya udah keburu Ariel gitu. Kayak gitu. Ya udah, long story short, Asik. Alda Alda ngajakin saya waktu kuliah ya. ngeband Dulu ya. sama Kibil. Ini mau dijelasin lagi alasannya Alda ngajak ke band. Panjang. Jadi kita tuh udah teman kuliah tapi Iya. belum ngeband. Ah. Kita tuh ketemu tahun 2000. 2000. Baru ngeband kan 2004. Nah, sama Alda itu ngeband tahun 2000 berapa? 2003 ya? 2003 gitu. Tapi itu Oh, berarti memang udah kebiasaan. Lu kan kenal berarti dari 98 dong sama Alda. 97 kan sama Alda. Lu ngeband baru sama Alda di 2000. dua. Dua. malah Emang pas selalu kuliah. ada jeda gitu kan. Malah pas kuliah baru ngeband Karena sama lagi Kibil. GJ-GJ-nya ya. GJ kita. banget. GJ Mainnya apa? udah Gak jelas. Itu bukan acara bukan kata-kata anak sekarang ya? GJ. GJ. Oh, gue GJ deh. pikir kau udah seakan update gitu. Padahal belum bukan Itu angkatan kita, Pak. Oh iya, iya, maaf, GJ. maaf. GJ Nah banget jadi tuh. ya Alda ngajakin lah karena tahu dulu juga suka band-bandan gitu. Alda tahu jadi yang ngajak ayo kita ngeband yuk. Ya. Udah. Tapi cover The Strokes. Ya. Kalau waktu itu kita targetnya 2 kali manggung. Habis itu hiatus. Lebih Lebih turun lagi. lebih turun. Oke. Jadi sempet 2 kali manggung langsung hiatus. Menurun Nah. nih dari yang tadi 3 sekarang Iya. 2. Iya. Sekarang kan diikutin sama band-band zaman sekarang kan pada hiatus. Iya. Enggak referensi dari lu. Nggak, Lu dikenal orang banyak juga kagak. Orang tahu lu iya tuh. Iya. Oke. Abis dari situ apa yang mempersatukan The Cangcuters? Nah ini habis dari situ nih band yang nama bandnya itu dulu apa? The Grapes. The Grapes namanya. Grapes. The Oh. Grapes? Ah, Anggur. Anggur. Nggak tahu juga mereka pasti artinya. Enggak, anggur itu kan buah ya. Iya, buah. Anggur. Anggur itu buah. Sesuka itu sama anggur. Kenapa nggak The Wine? Kan anggur juga. Iya. Enggak tahu saya direkrut soalnya. Enggak tahu saya juga tiba-tiba bikin Langsung kabur. langsung cuci tangan itu enggak tahu. Soalnya direkrut
Bill ayo vokalin bawain The Strokes. Oh siap. Oke. Nama bandnya apa? Oke. The Grapes. Grapes. Udah, Oh, siap. dia juga nggak nanya. Gak nanya juga dia- kenapa The Terus Grapes. bikin grup lambangnya yaitu anggur dong. Heeh. Udah aja gitu aja. Sangat tidak filosofis ya. Iya. Oke. Ya udah dari situ udah hiatus. Ya udah saya kembali lagi ke kebiasaan lama, main lagi. Ya, main. Seneng main, ya mainnya sama bertiga ini kebetulan gitu. Hmm. Main ujung-ujungnya di tahun 2004 awal lah ya, 4 atau 2003 akhir. Kita itu lagi seneng-senengnya, lagi di Bandung itu lagi maraknya scene garage band yang sedang marak lah gitu. Ya waktu itu tuh pokoknya salah satu band yang lagi sering banyak muncul kayak The Brandal. Seringai pun waktu itu masih baru tahun segituan 2003 2004 lah gitu. Jadi The Sigit udah ya? sering banyak Sigit, gigs. ya. Iya, di Di Sigit. Sigit, Banyak gigs itu, terus banyak gigs di Bandung. kayak White Shoes, Mocha Benar. gitu tuh Iya, lagi iya, iya. rame banget gitu. Nah banyak tempat-tempat, ada satu namanya tempat klasik Classic rock Rock di Bandung itu udah Cafe. kayak menampung kalau zaman sekarang tempat musik skena lah di situ. Iya. Krapela? Apa? Krapela zaman dulu. Ya, tapi ini lebih kayak ke kafe sih. Oh. Kafe. Oke. Dia buka juga. Sebenarnya yang kalau yang lebih itu tuh ada setelah itu TRL namanya, tapi nggak terlalu lama. Tapi itu yang awal tuh sebetulnya kayaknya, maksudnya yang pas zaman kita itu klasik rock yang paling Iya. sering dipakai. Nah kita kebetulan sering datang sana lah karena mungkin lagi ya, kita udah bingung mau ngapain, udah rave party, udah beda. Ya benar udah. Ya kan? Iya, iya. Bandung tuh udah Udah keacak-acak lah gitu. Lu tanya jurusan angkot Bandung sama si Dipa, Nah. Dipa bukan orang Bandung, hafal Semua, dia. jadi kita udah abis sebenarnya akhirnya Ngeband ngapain ya? aja. Ngeband aja yuk. Dan Karena gara-gara ngeband juga gara-gara kita cuman pengen Main di pengen main di situ di Klasik. Iya, iya, iya. Ya udah kita ngeband aja yuk. Dan masa-masanya pas 2004 itu kan ketika kami pas kuliah itu pun sudah mulai masuk-masuk ke akhir tuh. Jadi udah banyak waktu senggang, waktu luang gitu. Terus kayaknya kita 4 tahun temenan itu. Jadi tuh beneran loh, literally 4 tahun berteman ini tuh setiap weekend malam minggu, hampir setiap malam minggu itu kita selalu pergi. Gitu kami bertiga tuh gitu. Dan selalu memang ngebahas musik kayak gitu kan. Ya udah terus ya tambah umur kayak ngabisin duit mulu gitu kan. Ya cobalah kita cari sesuatu yang lebih bermanfaat kali. bijak banget nih Bapak. Mungkin sambil nunggu-nunggu Sambil dapat nunggu- kerjaan. Nunggu bikin tugas akhir. Iya, tugas akhir gitu. Terus. Jadi memang proyeksinya si Cangcut Tersma sebenarnya belum terpikirkan sampai sejauh ini waktu itu mau bikin gitu. Ya udah akhirnya kita bikin Jalanin aja. Ya. jalanin aja. Tadi awalnya itu statusnya Alda sama Erik itu sebetulnya Additional. edisional gitu karena kami kan yang jadi waktu itu yang lebih Oh, intens iya, ketemu iya, itu iya. kami bertiga sebetulnya. Jadi belum tahu nih gimana ininya. Tapi ya setelah udah mulai manggung dan ada uangnya mereka mau tuh jadi penyanyi gitu. Sebelum ada uangnya nggak mau mereka. Coba ada uangnya nggak mau, gitu. Nggak Nggak berani juga. nawarin ya. Gimana? Nggak mau kalau nggak ada uang? Enggak itu bercanda aja. Bercanda. Dari awal merintis mereka sudah ikut merintis. Iya, udah ikut merintis Iya, kalau iya. secara itunya. Tapi dulu kalian di Unpad, di ITB itu kayak gimana sih anak kuliah yang seperti apa? Maksudnya kayak bandel, Di tengah-tengah. katanya ya. suka rave party kan? Standar. Iya, kan Ya itu. karena Iya, itu lagi memang trennya. lagi tren juga Tren. itu. Tren. Lagi tren. Di Bandung itu dulu mungkin di mana-mana ya. Jadi jadi kayak apa ya? Bukan clubbing karena nggak di Bukan, club. Iya, bukan di bukan. klub. Jadi tempat kejar-kejar bukan. dia tuh apa sih Bisa sebenarnya? Iya, kayak acara. Iya, kayak event aja. Tapi kayak si penyelenggaranya itu kayak aneh-anehan tempat gitu. Iya, iya, benar. Kadang ada di Dari terowongan tempatnya penerbangan aneh-aneh. bintang, ada Betul. di basement kampus, Betul. apalah gitu. Terus Ada home session. Heeh, itu mah lu nih. Enggak. Enggak kejebak. Enggak, jadi emang ya rave party pada tahun itu tuh kayak satu tren aja. Iya, gitu. Iya, benar. Jadi Kita semakin emang, tempatnya aneh semakin keren aja pada saat itu. kita kebetulan emang Banyak ibaratnya informasi gitu, ada teman-teman. anak yang trendy lah, mengikuti Iya, tren iya, lah gitu. Ya mungkin kalau sekarang mungkin yang followersnya itu gitu, tapi kan zaman itu nggak ada sosial media. Iya, kan. iya, iya. Jadi kita kayak tahu informasi, oh di sini tuh ada acara dia, datang yuk. Pokoknya intinya tuh kegiatan kami itu kalau malam minggu tuh harus keluar lah gitu Ya. intinya gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak entah itu kita nyari
pensi gitu. Kalau dulu tuh pensi tuh sampai ke skala kuliahan, kampus. Jadi kayak di Unpar itu sering banget tuh Sering acara. banget. Sering, SMA. tiap hampir tiap weekend tuh pasti ada acara band-bandan gitu lah intinya. Atau ya rave party itu. Jadi intinya kita pokoknya malam minggu harus cabut Musik keluar aja. aja gitu. Kalau nggak musik dalam versi live band, Iya. ya rave party. Iya. Karena belum musimnya tempat tongkrongan yang Ya, cafe, coffee coffee shop. shop itu tuh belum terlalu. Sampai akhirnya kalian di September 2004 Ya. latihan pertama. Ya, Iya. memutuskan untuk latihan. Ada memori yang terbesit nggak tentang itu, kayak entah dari skill kalian main atau Enggak, jadi yang memori terbersih sebelum latihan itu yang di kosan yang di kontrakan tuh. Lagu ya. Ya, jadi tiba-tiba kita gua ikut gak sih? Enggak, lu tidur doang. Enggak, maksudnya Ikut pas yang nontonnya. latihan. Nonton apa? Ya kan kita pulang dari Oh, ikut. Ikut Kita kan? bertiga ikut. Iya, Jadi terus. kita mencetuskan untuk bikin band itu pada saat kita nonton siapalah gitu. Ya, Terus ada- kita ada- merasa ada gigs lah kita ya. tuh menonton itu sekalian kayak mereview. ya kayak nge-review gitu, nge-review. Bukan menjudge ya, Bukan, tapi kayak, nge-review misalnya. oh, band tuh harus kayaknya Iya, kayak iya, gini. iya, iya, iya. Kenapa sih dia Apa yang kalian nge-bandnya jawab? gini gitu? Adalah Ada- kita lupa ya nama bandnya Iya. apa gitu, tapi Harusnya dia tuh lebih dia, lebih tuh bagus gitu loh. Dia ceritanya bandnya tuh rock and roll apa punk gitu ya. Iya. Tapi ya gitu, punk banget gitu atau gimana? Gimana kalau kita kenapa sih rock and roll halus gini Gitu. Gimana Ya kalau dengan kita reason-reason yang kita Ah. bertiga lah gitu. kenapa waktu itu apa yang Ya kayak pokoknya sebenarnya intinya gini, kita tuh kan sering datang ke gigs nonton dan memang katanya orang Bandung itu kan tipikalnya sering banget mengomentari kan, gitu, Iya. menjadi juri gitu Iya. ibaratnya. Ya kita juga mengalami Jadi lah hakim, gitu. hakim eh. musik. Tapi kita nggak ngomongin Nah, keluar, hanya di antara kami bertiga bertiga. aja. Iya. Tadi band tadi keren sih tapi gini. Nah, kumpulan dari semua apa ya, ibarat evaluasi gitu. Evaluasi. Evaluasi itu ya udah aja, ngapain sih kita mesti ngomongin orang? Heeh. Kita aja coba bikin Coba bandnya bikin yang menurut aja, kita ya, gitu. maksudnya ya. Coba jadi gimana ya? Ibaratnya kalau misalnya kita bilang lu ngomentarin lu bisa nggak bikin? Nah, akhirnya betul. ya udah ngapain ngomentarin, Heeh. kita bikin lah yuk. Bikin aja nih. Dari hasil evaluasi kita, Evaluasi. band Iya. rock and roll yang gini gini gitu, kita udah bikin listnya lah gitu. List dalam hati. Ya udah, jadi kita bertiga waktu itu pulang nonton acara itu, langsung malam itu yaudah yuk yang tadi evaluasi tadi kita Kita bikin tuangkan band lah, aja kita, yuk. kita cetuskan lah untuk bikin band. Ya. Langsung Nama bikin bandnya, lagu. nama bandnya apa? Nama bandnya apa? The The Cangcutes. Cangcutes. Nah ini ceritanya panjang lagi Panjang nih. lagi. Udah lagi nih. Taruh tadi dia sebenarnya lagi nanyain gapang gambaran kita di 19 September 2004 Ya itu. ini kan mau cerita ke situ, habis yang bikin lagu kan latihan. Gua lupa soalnya kita latihan pertama itu teh kan 19 September. di Studio Plus namanya. Ya. Di Jalan Pahlawan. Bandung. Bandung. Itu pun sebetulnya studionya agak baru ya waktu itu ya, studio latihan agak baru. Itu tuh lucunya bahkan kita udah ngebooking dari beberapa Oh, iya. hari sebelumnya. Jadi kita survei ke sana tuh survei ya kita mau latihan gitu. Padahal materi itu belum jadi lah istilahnya, masih draft gitu loh. Jadi kita tuh waktu pas misalkan untuk bikin band ini tuh karena tadi dari kemauannya udah kita pengennya bikin band yang gini gitu. Ya udah nggak usah mulai dari nge-cover, kalau gitu bikin aja Ya. sendiri. Lagu sendiri gitu loh, bikin lagu sendiri gitu. Nah, kita kan belum pernah ya. Kita meskipun berlima ini semua punya latar belakang pernah ngeband gitu, tapi rata-rata ngebandnya ngeband cover kan gitu. Kita belum pernah bikin karya sendiri gitu, lagu sendiri, gimana mulainya atau apa segala macamnya. Ini itu baru bikin draft, terus wah udah nih, udah jadi nih draftnya nih. Ya udah Dengan terus- sotoynya ya. terus terus apa nih nextnya gitu kan gitu. Ya udah kita selanjutnya kita langsung latihan aja gitu. Sekalian ngaransemen lah mungkin kalau sekarang tahu bahasanya, dulu belum tahu bahasanya. Sekalian ngaransemen angkot itu apanya? lagunya? Iya. Awas Awas angkot. Angkot. Iya, itu udah itu udah ya di 19 September itu udah 4 lagu itu Udah belum? 4 lagu. Udah 4 lagu itu aja. Jadi yang lagu pertama itu udah ada Awas Angkot, ada Hey Nona, Semarak Disco Party. Kayaknya Semarak Disco Party belum ya. Sama Pria Idaman Wanita Pria 3. Itu apa keresahan kalian bikin lagu Awas Angkot? Ya, Ya, karena ngalamin. itu kita kan sering main dan Benar. kalau Naik angkot. di Bandung kan kemana-mana Iya, angkot ya. banyak banget kan dulu belum ada yang zaman online kan. Jadi itu sebetulnya benar-benar pada saat kita lagi nyebrang, awas angkot, gitu. Mau nyebrang tuh awas angkot. Gitu ya. Nah,
bagus judul lagu. Kita jadiin. Emang pada saat Ya itu kita ngambil kenapa? Ya jadi kita jabarkan lah Iya. awas angkot tuh apa, angkot tuh gimana kelakuannya dan relate banget sama kita. Benar, Iya, benar, iya, benar. iya, iya, pada iya. saat itu mungkin yang sekarang nggak ngalamin kan. Iya. Gitu. Oke, berarti itu awalnya Jejang Shooters. Yes. 19 September 2004. Tapi kalian juga sempat bilang kalau misalnya kalian emang mengkonsepkan banget band ini kayak yang tadi kalian bilang. Nah, konsep-konsep apa sih secara formula ini kita harus gini, kita harus Oke. gini yang pertama kali Yang ada. malam tadi Yang malam tuh. itu. Jadi pas kita habis nonton gigs itu, kita bikin band lah. Ya bikin band apa? Band rock and roll lah. Ya, udah Karena pasti. kita emang karena maksudnya Set. jauh sebelum itu ya itulah yang kita suka. Kita sebenarnya beda-beda genre lah kita tuh bertiga ini. Tapi ya dipersatukan ya mungkin intinya rock lah ya. Dan Iya. secara spesifik itu suka The Strokes gitu. Iya. Jadi Garage Rock. Garage Rock lah, dan Revival. Garage Rock Revival itu di tahun itu tuh lagi marak sekali gitu. Kalau anak sekarang nyebutnya indie sleaze mungkin lah, nah gitu semacam itu. Ya udah kita bikin band yang gitu aja gitu. Ya. Tapi kan biasanya kalau rock and roll tuh urakan, mengumpat, apalah apa. Kita bikin yang sopan, gini. Malah dulu kita mau konsep, iya Tri, benar. Jadi lu nanti banyakin ngomongnya aja seperti tausiah gitu. Satu dua lagu aja. Oh iya. Wah, ya itu Kelakarnya gitu lah. Kelakarnya. Gitu. Ya, terus nanti kita pakai seragaman kayak The Hives gitu. Tapi kan kalau The Hives putih hitam, ya udah kita macam-macam. Pakai loreng lah, pakai apa, warna-warni aja. Tapi tetap seragam. Jadi udah langsung kayak gitulah. Terus apalagi ya, Tri? Iya. Udah mungkin ya gitu. Pokoknya Konsep awal itu lah ya. Pokoknya sebenarnya kesimpulan dari apa yang kita pernah lihat terus kemudian kayaknya Iya, band ini iya, bagus iya, tapi harusnya begini. Nah, harusnya itu yang kita ambil. Iya, iya, Gitulah. ya gitu misalnya dari intinya. visualnya dia lagi Visualnya. manggung. Oh ya seragaman pun maksudnya kita kayak The Hives, maksudnya The Hives kan ya berpakai jas segala macam. Ya. Kita runut lagi ternyata band-band di tahun 60-an, 50-an. 50-an, Ya, 40-an benar, pun ya, kayak pasti. gitu. Ya, Jadi Memang trennya tahun 60-an semua. ya kita sesopan mungkin lah, Ya. sepresentable mungkin dilihat sama penonton. Jangan misalnya kita suka nonton band, ini ini band kalau misalnya habis manggung bisa langsung berangkat kuliah ini. Nggak, ya, itu salah satu Iya, iya, iya. salah satu Ngerti, review ngerti. kita pada Iya. saat itu Evaluasi. kenapa dia main evaluasi kenapa dia di atas panggung dilihat Iya. ribuan orang tapi yang lebih keren yang nonton Nah, daripada dia. iya. Sama itu mungkin bahasa gampangnya lah. gitu. Sama yang mungkin dilihat sama kita juga, kenapa sih main Di band? era itu ya. Di era itu, di main era band itu. kenapa sih pada nunduk aja, lihat belakang aja gitu. Ada kayak ya udah kita berusaha untuk Untuk Ada aksi panggungnya. nah Ya. itu mungkin dari karena kalau misalnya- ketika lu di panggung lu kan akan dilihat secara audio visual. Iya, iya, iya. Gitu. Itulah yang kita analisa pada saat itu. Waktu itu mungkin Alda sama Erik kan yang paling baru pas Iya. ngelihat formula dari mereka tuh kayak iya juga ya. Kalau di awal sih kan emang belum ketahuan formula yang seragam apanya. Tapi begitu kita lu pertama kali Latihan. dengerin Lagunya demonya, aja, kan demonya kita Ah, bikin iya. dulu tuh yang pakai Fruity Loop. dengerin demo dulu, nanti lagunya ini oke, langsung latihan Nama tanggal bandnya segini, ini, oke. Rick. Nama bandnya baru tahu pas kapan ya? Latihan ya? Pas Latihan. latihan. Lu Jadi pikir- itu yang bikin gua ketawa-ketawa band heureuy atau band apa Band main-main. bercandaan, ya. Ngelihat namanya Jang Cucers. Maksud gua ketawain lah. Tapi pas latihan langsung berubah sih. Di situ langsung apa ya? Mindset-nya berubah. Iya, mindset langsung berubah langsung. Oh, Langsung Woy. udah gua nggak mau main sama band ini. Gitu ya. Iya, iya. Berarti pas maksudnya pas kalian latihan kayak ini ada Ya chemistry-nya Iya, ada mungkin ya. chemistry-nya Ya, mungkin di kali ya, situ langsung kali, bener-bener. langsung nyamber gitu. Seru juga nih. Iya gitu. karena dari awal proses kreatif kan awalnya kita bertiga Bertiga, nih. iya. Jadi ngasih tahu ke Alda, ini gini. Jadi Alda mah cuman di kayak Bantu kita ngisi iya aja. bantuin lah ngisi ini mainnya gini. Tapi ya maksudnya Alda juga langsung dengan konsepnya yang seperti ini segala macam langsung ya maksudnya mungkin kalau misalnya orang nggak suka kan udah males-malesan Iya. ya. Di awal udah. Ini menarik sih pas waktu pertama latihan itu jadi kayak fun aja, senang aja gitu. Ada konsepnya lebih terarah tapi bisa bersenang-senang di Iya. band ini. Akhirnya ya wah asik nih kayaknya bisa ngelanjutin gitu. pas denger namanya tapi nggak kayak Erik. Oh, Dia udah tahu pasti. ceritanya. Udah. Oh Karena iya dia yang ikut. awal Kayak dia aku lebih awal. Erik itu kalau nggak salah latihan pertama enggak ya? Sama Ikut. Ide dulu ya? Oh iya. Sama Ide Pertama yang dibantu. di plasma Iya, gua ikut, Oh, ikut ikut, ya. ya, Yang iya, pertama mah iya, gua iya, ikut. iya. Yang kedua yang Nah, yang kedua enggak. Jadi pas dari awal ya udah ada materi 3 lagu itu dikasih demonya,
ya udah lucu aja gitu. Ini dengan skillful mereka gitu pas dengar wah ini udah kita benerin di studio deh. Akhirnya di studio lebih Senang-senang rapi aja gitu. ya, pokoknya. Senang-senang gitu. Tapi ngomongin nama The Changcuters kan pasti ini pertanyaan yang belum pernah diajukan kan di sebuah media. Iya. Wah bener jarang banget Jangan. ya. Belum pernah. Orang Baru udah di pada sini. aneh loh sama Baru nama di itu. sini nih. kan. Satu-satunya. Tapi gue lebih pengen nanya kayak kalian pernah nyesel nggak memakai nama The Changcuters kayak pas lagi Nah, kayak iya. pas lagi di jalan pulang kenapa? Enggak, jujur. Tapi gue pernah berpikirannya gini, if nama The Changcuters itu bisa kita ganti, Kayaknya nasibnya nggak akan kayak gini. enggak, bukan masalah itunya. Mau diganti nama yang keren tuh yang kayak Ya, apa gitu loh maksud iya, gua. benar. Gitu loh. Benar, Apalagi benar. ya, nama mah sebenarnya pada akhirnya ya, Ya, nama nama aja aja. gitu. Benar-benar. Enggak, aja. tapi Meskipun- tapi gua sebagai bukan orang Bandung ya, maksudnya gua nggak lahir di Bandung, tapi menurut gua nama ya kalau ketika spelling The Changcuters tuh kayak sesuatu yang keren aja menurut gua. Secara spellingnya Ya, ya. secara spellingnya karena ya emang yang kalau nggak ada artinya kan sebenarnya maksudnya ya nggak ada apa The Changcuters kan nggak ada gitu loh. Jadi kayak emang tegas aja gitu The Changcuters. Bukan deh. Nah, gitu kan. Mungkin Apa sih ya. Ya, Gitu jadi sih. kalau pertanyaannya itu Enggak Misalnya ada ada penyesalan. Kalau nyesel nggak ada ya. Nggak Tapi ada. kalau misalnya harus kita ganti tuh band, apa ya? Iya. Karena ya? paling susah itu cari nama band. Benar. Sepengalaman saya dari dulu waktu awal ngeband itu cari nama band itu bolak-balik apa ya ini nggak cocok. Jadi emang ya memang udah klik aja itu. Ya udah klik kayak yang pas gitu nama dengan si image kita tuh kayak yang udah Iya. oh pas aja gitu. Nggak ada Kita- kompromi ya. Nggak ada Iya nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi, gitu. benar. tegas Langsung aja. tegas aja. Oke. Kita kalau misalnya di film bikin Ya. film dokumenter tentang The Changcuters itu nggak seperti band-band lain yang dimana pasti ada scene cari nama. Nggak ada kalau The Changcuters itu emang Ini udah langsung. ya kita kayaknya udah di tahap karena udah pada ngeband semua ya. Iya. Mereka pasti udah pernah mikirin nama bandnya gitu. Iya. Sehingga di tahap The Changcuters mau bikin band itu kayak Udahlah. ya udahlah gitu. Itu dan memang itu momennya berdekatan dengan asal muasal nama si Changcuters itu gitu kan ya. Boleh ceritain dulu Iya, nih. iya, iya. Ya wajib silakan Bil. Kan lu yang mengalaminya lah. Ya jadi mungkin udah banyak yang tahu nama Changcuters itu dari salah satu nama nickname teman nama nickname Nickname nama aja. kecil nama dong Nickname. Nama panggilan. nama panggilan teman SMP saya yang namanya Changcut yang nama aslinya Cahya. Dan kejadian yang Si Changcuters nah si Changcuters ini kenapa jadi Changcutersnya itu emang karena ketemu sama dia. ketemu sama dia dan cukup unik kejadiannya Iya. itu. Kalau misalnya ini sebuah film dokumenter gitu, penonton tuh harus ngerasain Iya. gitu tuh gitu. Sebenarnya kalau dengan Keunikannya- omongan jadi agak- beda. beda. Jadi gimana sih? Enggak situasi kondisi pada tuh saat sangat itu. unik gitu. Ini yang unik. Nih, gua ceritain ya. Lagi ya, biar lu nanti bisa ngebayangin karena nggak mungkin gua Iya. Iya, siapkan visualin di secara sini broadcast ya. gitu. Heeh. Unik gitu. Jadi keunikannya itu gimana ya? Jadi kita lagi misalnya Kan kalau dari lokasinya ya, di dulu. lokasi. Misalnya Lokasinya. mungkin kalau misalnya zaman sekarang lagi di sebuah bar lah. Nah, Ya, ya, anggaplah, ya. Anggaplah. Karena Tapi memang ini bukan bar juga, bar itu Bukan. kan tempat yang proper. gitu Betul, ya. betul. Jadi di pinggir jalan lah ceritanya, Iya, tempat iya, iya. nongkrong pinggir jalan. Jadi Bandung itu dulu ya emang krisis tempat nongkrong ya. Ya, Jadi Iya, nongkrongnya di nongkrong situ tuh ada lah di gitu. Belum seproper sekarang, kios, ya. ada di trotoar, Betul. ada di Parkiran, got, di ya. parkiran, macam-macam. Iya enggak ya pada ada zaman di depan itu. convenience Nah, store. ya, di depan kombini Ya. kita Nah, itulah tempat. lagi wah senang-senang biasa tiba-tiba ada yang nyamperin semacam kayak preman bentuknya. Ya. Kita udah siap-siap tempur dong. Ini apa nih? Karena memang wilayah itu tuh wilayah wilayah rame dan kemungkinan besar ada Bakal bisa terjadi, bisa terjadi, ya. betul. Iya, iya. Jadi ke ya huru-hara tuh kericuan Benar. tuh sangat besar kemungkinannya. lalu? Datanglah sosok misterius, Nyamperin. kurus, rambutnya gondrong seperti The Crow. Nggak kebayang. Enggak, gua kebayang. Gelap. Ingatnya gelap itu. Jam The Crow. 1 Kita malam. lagi Jam 1 malam. jam 1 malam ya, jam 1 malam. Kita lagi cet. Bal. Bal tuh Kan panggilan orang-orang dia. kan ngambil gua Ya. Kibil. Ya, Kibil. Bal. Masih inget orang. Hah? Masih ingat Masih gua. ingat. Gitu. Langsung dia menyebutkan nama seorang teman kita yang sudah meninggal, teman gua yang udah meninggal, sobatnya dia.
nggak mungkin nih gue kenal yang dia mah mukanya nggak gini. Terus kita tuh udah apaan nih? Dan yang lain itu Udah- udah pada udah siap-siap. siap-siap, Yang udah terlihat apaan ketawa-ketawa tuh Udah mukanya udah jadi mode yang lain, mode tempur lah ibaratnya gitu. Langsung beberapa detik gitu kayak beberapa tel berhenti. Iya orang cangcut. Tiba-tiba gitu. Baik, sekarang yang perlu dia tekankan lagi yang dari mode tempur. Kemudian mendengar ada sosok orang yang Namanya, mempunyai nickname, dan itu nickname yang mungkin jarang meskipun terjadi. itu bahasa Bandung, bahasa Sunda, tapi itu jarang ada orang Yang yang menggunakan. itu, gitu. Sosok yang bentuknya seperti itu, Serem. kemudian dia Terus bilang, berhenti, kita lagi udah gini. Ya, misalnya sebutlah nama yang sudah meninggal itu si Abah ya. Iya orang Abah. Ya Abah si Abah kan udah meninggal gitu. Kan. Berhenti lama hening. Iya orang cangcut. Nah, jadi mau ketawa juga kan nggak enak. Iya, Jadi betul. yang lain-lain teman-temannya ya udah akhirnya ya cair lah di situ. Cut, apa kabar? Bla 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 bla. Dari jam berapa lu di sini? Dari jam 2. 2 siang enggak, 2 pagi. 2 pagi. Berarti dia udah 24 hampir jam. 24 jam di situ, 24 jam di bayangin situ. kan. Nungguin Kibil. Enggak, Nongkrong. nongkrong. Jadi sebuah tempat itu ada titik-titik. Ada. Nih kalau anak-anak di titik yang sebelah sini, nah dia nongkrong udah. sebelah sini lah gitu. Nah jadi udah oke Oke, ya oke, udah oke, udah iya. ngobrol-ngobrol saya akhirnya kita pulang duluan lah. Ya udah pulang duluan ya. Akhirnya gue masuk ke dalam komin itu kasih minum. Ya Cut balik dulu ya. Oh iya. Oke thank you ya udah parkir nggak usah bayar tenang sama gue. Ya udah masuk mobil ya udah gue ceritain itu si Cangcut tuh gini. Banyak apa kelucuan itu. Jadi Dulu itu nggak seperti itu Iya. gitu. Pokoknya imut gitu bentuknya tuh lebih Iya, gemoy bener. Dia gitu, cerita gemoy gitu. terus dia itu Badung banget SMP itu pernah naik ke Kenapa lah itu ya? ke atas tiang tiang basket. basket tapi tiang basketnya itu bisa didorong-dorong akhirnya dia jatuh gitu yang ya jadi lucu kelucuan itu tuh jadi menginspirasi gitu ya. ya. Jadi ya udah akhirnya dari situ kita kalau misalnya teleponan apa Cut, di mana Cut? Kayak bro. Jadi Gua panggilan ngerti, Kibil, gua. Iya, Trias. benar. Gimana lu Cut? Iya. Iya. Internal jokes Jokes. sebetulnya Ah. itu tuh gitu. Gitu, karena- Cut gitu kita tuh cangcut dari karena Kalau sekarang apa ya bro gitu Iya. apa-apa. Cuy, gitu. Cuy, nah cuy. John, John, gitu sekarang. Mana John? Gitu. Nah, kalau Akhirnya tuh- sampai kita mana Cut? Cut. Oh ya Ya, udah. Nah, karena kita bertiga ini memang selalu sering terlihat bersama barengan, ya orang-orang dan sering ngomong si Iya. cangcut itu, ya udah akhirnya orang-orang suka ngomongin ini si anak cangcuter nih, si anak cangcuter gitu. Nah dari situ juga ada salah satu yang di grup tadi yang di tempat nongkrong itu punya kamera digital. Betul. Gitu. Dan Itu zaman belum dulu musim loh belum zaman musim itu. dia Kamera emang digital. itu benar anak orang kaya. Anak orang kaya dia. Kalau yang ini Punya punya kamera. punya kamera. Nikon ya apa? Gini, apa ya? biasanya memang di setiap sebuah geng itu Harus harus ada ada yang- satu orang kaya. Nah itu dia. benar. Nah, Anak itu orang kaya dia punya dia jadi hobi fotografi. Ayo kita lah jadi model-modelnya. Model. Dengan ada satu lagi teman kuliah Oh, kita iya, si iya. Atir. Iya. Dengan gaya Gaya ngeband. Jadi kita menyebutnya pose anak band gitu. Misalnya di pinggir trotoar, pose Atau anak band. nempel ke dinding yang kaki. Terus tahu nggak lu Itu kalau belum bikin band ya? belum Ya, bikin belum band punya. itu Belum bikin punya band. Terus lu tahu kalau misalnya ada sebuah jalan yang ada dua arah terus ada separatornya. Oh iya tahu tahu. Nah, kita Di foto tengah. di tengahnya situ dengan Di soul bulb, speed, di bulb, dengan oh, di bulb, soul speed, shutter. soul shutter. Terus jadi mobilnya tuh yang lampu mobil kan cahayanya lewat-lewat, wih cover album nih. Gitu. Nah itulah si anak Belum orang bikin kaya tadi tuh yang foto. Akhirnya kan di kamera dia kan, kita kan Ya. juga pengen memiliki. Pindahlah ke komputer. Komputernya Di, Dipa. di kosan kan, dipindahin ke komputer. Apa ya nama filenya? Bikinlah cangcuter. Gua kasih footnote, Dipa ini kan karena asalnya dari Medan, dia di Bandung itu ngekos dan kosannya Dipa itu adalah base campnya kita. Jadi sebenarnya tempat kumpul lah. Tempat gitu. kumpul Tria, Kibil sama Tria. Iya, gitu. Makanya di Karena sini kan kosan bebas. Aduh. Makanya mereka suka datang. Iya bebas mau makan, mau mandi, Tiduran, jam 5 bebas. sore juga sok aja mau bangunin bebas. Nah, Oke. pindahinlah ke komputer ada di kosan saya di saya Nah, Namanya apa ini Filenya. ininya Foldernya. folder ya. Foldernya ya udah tulisan Cangcuter. cangcut. Enggak pakai de Cangcuter. doang.
Gitu. Oke, tapi kalau terjadi dokumenter itu sangat menarik sih Ya, kayak sih. inilah kita lagi Yang mencari kira-kira. sutradara yang bisa memvisualisasikan apa yang kita ceritain tadi. Ada ide nggak? Tapi Cahya pernah kayak, kok lu pakai nama gue sih? Ada kan udah pernah diundang di acara. Pernah sering akhirnya Pernah ya, jadi narsum dia. pernah jadi narsum. Awal-awal mula yang pertanyaan tadi nggak pernah dipertanyakan, Iya. dia itu pasti akan ada. Oke, oke. Udah sampai televisi nasional. Iya, udah. Makanya dia nggak ribut lagi lah. Tapi berhubungan dengan nama itu, tadinya logo kalian Yes. juga Enggak. nggak mau kuda kan? Oh, udah langsung Enggak, udah Oh, langsung sudah. kuda. Soalnya ada satu interview kayak dari Soleh atau apa ya, Mhm. katanya kalian pengen logonya adalah yang di dalam cangcut itu. Oh enggak. Nah, itu Enggak gosip ada. ya, gosip ya. Itu kayaknya ada yang ngedit gitu kalau lu baca atau lu enggak pernah. Karena dari belum awal pernah, yang sumpah. kan kalau dari awal tuh kita memang udah ada apa maksudnya udah kayak membagi ya gitu, membagi job tugas lah gitu. Iya, benar-benar. Emang dari awal ya bikin logo itu teriak. Jadi emang dia kepikiran ya kita bertiga ini kayak apa ya gitulah. Ya Kuda gitu. kuda kan maksudnya energi apa ya, ibarat sebenarnya sederhananya mah gini lah, kalau katakanlah di sebuah dunia otomotif lah gitu kan, yang menjadi satuan untuk kekuatan itu kan horsepower. Horsepower. Gitu. Iya, iya, Udah iya. ngambil dari situ aja gitu. Gimana apa ya? Yang energik yang apa? Ya udah akhirnya si kuda ini gitu. Album pertama mencoba Mencoba sukses, dan sepertinya dari review-reviewnya tidak terlalu baik, betul? Iya, betul. Yes. Ya. Apa rasanya pertama kali kalian mengeluarkan karya tapi ada review yang kurang baik? Iya. Wajar. Ya, wajar sih. Oh, rasanya sih Tapi ya pada saat cukup. itu- Ya cukup. Cukup ini juga sih, maksudnya Bikin dongkol ya. Enggak, tapi ya memang pasti namanya manusia ya. Manusia pasti ada punya rasa kenapa sih gua bikin ini ada. Tapi pada baliknya lagi semua manusia tidak bisa sama kan. Ya itu selera. Ya. Ya. Selera kita tidak bisa memaksakan kalau dia harus suka dengan apa yang kita bikin. Tapi kan ada juga yang suka dengan apa yang kita bikin. jadi mungkin yang jadi- review maksudnya yang Ya, nggak suka itu adalah yang nggak Ya, paham sih ya. Ya, maksudnya ya mungkin dia punya selera yang berbeda Ya. atau ya sudut pandang dia berbeda dengan apa yang Ya, kita ya, ya, pikirkan. Betul. Jadi ya itu hak-hak dia gitu. Makanya kita nggak pernah meributkan Tapi nggak bisa. reviewer itu. Dan satu lagi mungkin sekarang setelah ya di proses pendewasaannya gitu, ya udahlah gitu. Orang kita startnya from Benar. fun gitu, Iya. ya, bawa Iya. fun aja lah gitu. Ya gitu. Mau di review bagus, review bagus, alhamdulillah. Di review jelek, ya udahlah. Nggak, tapi Alhamdulillah juga. mungkin aja kalau bukan karena reviewnya dia, kita nggak bertahan sampai sekarang. Mungkin. Nah, Bisa bisa jadi. jadi. Berarti Bisa jadi jadi. motivasi Iya, juga ya nah. itu. Ya Kritik balikin membangun, aja. kritik bangun. Bad news is a good news kadang-kadang gitu. Maksudnya sesuatu yang kadang orang nilai kita ini itu bisa jadi sesuatu dentuman yang lebih besar lagi. Jadi gini, sebenarnya dari awal pun kita bukan sekonyong-konyong pengen bikin band, terus kita tidak tahu bahwa sebetulnya kemampuannya kita di segi mana gitu. Kita tuh memang bertahap loh. Jadi waktu Yes. bikin band ini pun Secang Sutras itu kita bikin lagu segala macam. Untuk pertama kali bisa kita dapetin gigs, itu kita nggak mau di zaman itu meskipun Nggak kita kayak secara gua sama Erik sama Ariel. Ya, Nah, koneksi. gitu. Ada kenalan, ada kenalan, koneksi. koneksi, Karena- koneksi manggung yuk di sini. Band koneksi. gitu kan, karena memang zamannya gitu bisa memulai karir itu sebenarnya bisa dari mana aja, bisa misalnya perkenalan dari Kenal, teman, koneksi. atau apapun gitu, tapi Tapi kita kita nggak test mau, drive ya, uji kita coba. kita harus ngecek nih gitu, kita sebagai band apakah solid, apakah kemampuan kita memenuhi standar atau enggak gitu, apakah, dan itu bawain lagu sendiri lagi kan, bawain lagu ciptaan, dimana kalau misalnya nah kita tuh ikut audisi. Jadi kalau misal apa sih sebutannya ya, kalau di pensi itu Regis, kan regis. Regis. Nah, betul, kita ikutan regis, selalu ikut regis gitu. Jadi kita ikutan regis dan kita bawain lagu sendiri. Kalau kita sampai lulus, berarti kita memasuki kualifikasi sebagai band gitu. Seandainya itu kita misalnya katakan ada 5 regis, kita 4-nya nggak lulus, mungkin satu nggak akan lanjut gitu. Kita setahu diri itu gitu intinya gitu loh maksudnya. Setahu diri itu. Tapi ini dari semua, semua ya. Ya semua. Semua kecuali satu Satu ada yang nggak lulus sih kita. yang ke Hard Rock ke London. Oh Oh, iya, itu tapi kan beda lagi beda. itu sih. Itu beda lagi Pak penilaiannya. Udah beda. Itu udah beda. Tapi semua yang dari di- awal itu kita lulus. Ya. Iya, kita Iya, lulus iya. semua. Iya. Gitu. Jadi kita akhirnya oke, berarti as a band apapun itu perangkat yang kita punya, kita memenuhi Udah kualifikasi. checklist ya. Itu udah checklist. Qualified. Menurut Udah kita. go Ya. gitu.
Ya gitu. Iya. Jadi ya Jadi apapun yang terjadi dengan review di album pertama itu bener tadi kata anak-anak gitu, itu masalah selera atau segala macam gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya kita udah cek dokter, kita mah sehat semua gitu. ya Iya, iya, iya. tinggal memilih dan kita tidak memaksakan orang Benar, harus memilih apa yang harus dia pilih. Tapi dari band senang-senang tiba-tiba ada tawaran dari sebuah label tuh rasanya kayak apa? Ya. Kayak oke, gua akan menjadi sukses. Oke. Enggak. Enggak, jadi gini enggak. ceritanya, ini gue So. ceritain karena gue paling ingat nih ketika berhubungan dengan label. Minum dulu boy. Panjang nih. Enggak, jadi emang mencoba sukses keluar. Ya. Sebagian mungkin mereview kurang baik, tapi sebagian yang lebih besar itu lebih baik, Ya. gitu. Nah, pada itu berarti tahun 2006. 6. Di 2006, dari 2005-2006 itu kita emang manggungnya itu di Jawa Barat aja ya. Meningkat besar. Di Jawa Barat aja kita dalam hitungan bulan itu bisa 23 sampai 28 Wow. kali panggung. Oke. 2005-2006. Nah, mungkin itulah yang dilirik si Sony Music Ya. pada saat itu. Karena memang di awal ketika kita mengeluarkan mencoba sukses, emang kita tidak pernah terpikirkan untuk sign dengan major label. Ya. Nah, terus kita kan ya udah kita emang dari awal ke fun-nya tadi itu emang pengen senang-senang aja gitu. Ya udah tiba-tiba di satu hari ya datanglah karena tadi mungkin demand yang terlalu tinggi terhadap si Cangcuters. Kita ada diundang di acara spesial di TV, TV nasional, sengaja bikin acara spesial satu hari itu bahwa kayak Bandung Jakarta. Jadi kita perform itu adalah di upstairs versus the Cangcuters. Konsepnya. Karena ya dua-dua hampir punya konsep sama dan Dianggap dua-dua di saat itu dua-duanya itu mewakili. Ya, Jakarta dan Satu Bandung. mewakili Bandung, satu dan mewakili Jakarta. Dan itu di pensi emang di upstairs juga di Jakarta Iya, kan iya, pada iya. zaman itu Iya. ini. Nah, dari situlah dibikin acara spesial dari satu TV swasta, nontonlah. Oh iya, bener. Lu mau Not- ngejelasin ini. Iya, nontonlah si Lagi mikir tadi dia mana. Iya, ya. label itu Sony Music, itu Pak Yan lah. Iya, iya, iya. Dia nonton, Ah. nanyalah ke radio Bandung. Iya, Ada iya. manajernya lah ya, Manajer, general manajernya yang mau ketemu sama kita. Iya. Akhirnya kita pada saat itu yang dengan ini kita nggak kepikir tuh tadi, oh kita harus masuk label itu nggak ada. Yang kepikir ya udah kita temuin dulu. Iya. Ada apa dia mau ketemu? Ya walaupun kita udah tahu pasti dia mau nawarin. Nah ketika dia nawarin terus terang ya maksudnya kan kita berlima kurang tertarik pada saat itu. ya. Kita tolak gitu karena Oke. menurut kita ya kita bukan mau kita cuman yang tadinya cuma Enggak pengen di klasik rock. enggak nolak juga, cuy. Maksudnya tapi ini kita ada tawaran label gimana ya? Karena gini, Gimana ya? waktu itu penggambaran major label. Itu masih itu yang, tuh yang kita dengar ya. Nah, yang kita dengar itu tuh kayak lu dikekang, lu Iya. diatur, lagu lu mesti begini, mesti begitu gitu. Jadi kita tuh masih berpikir bukan pasti. Ya kasih waktu lah. Antipati lah, antipati ya. Ya. Antipati gitu untuk Karena kan banyak tuh Iya, masukan iya, iya, gitu, betul. segala macam. Akhirnya kalian tolak dulu. Ya maksudnya Nggak pending tolak dulu. sih, lebih kita mikir di hold dulu. aja, hold Iya. aja. Di Oh, hold dulu. berapa lama datang lagi sampai akhirnya kita memutuskan. Ya pemikiran kita ya cuma satu. Ketika kita kan ibaratnya di Tadiang 28 di kasarnya secara independen kita keluarin Mencoba sukses. Kenapa kita tidak berpartner dengan sesuatu yang lebih besar Ya. untuk memperkenalkan musik Cangcuters yang mungkin pada saat itu tidak ada banyak di secara nasional musik yang seperti kita. Ya maksudnya yang dikenal banyak Ya, ya, orang ya, 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 gitu. ya, ya. Ada yang di independen. Cuman kenapa nggak kita sebagai ininya untuk memperkenalkan minimal orang-orang akan tahu referensi apa yang kita dengerin. Oke. Ya. Itulah yang Akhirnya kalian mengiyakan. ya akhirnya setelah itu tapi Dengan- mengiyakan iya. dengan beberapa syarat. Iya, Kita ada wishlist sampai si Ya, akhirnya itu yang Sony Music. Ya. Ya udah kalian mau apa kalian tulis nanti kita sepakati. Apa aja? Kostum tidak boleh diganggu gugat. Ya yang pasti dari musik Manajemen berkarya. Jadi kita nggak Nah, mau kan lagunya. dulu kita dengar dari senior kita, taruh harus bikin lagu Ya, tiap Ya, minggu ntar lu 10. tiba-tiba lagu lu Di- tiba-tiba ada berubah. vokalis ceweknya aja gitu. Nggak ada yang gitu Oh, kan, ada liriknya suara tadi cewek. terima. Nah ini kita beberin nih di sini nih, Ya. rewind nih.
Mumpung udah lulus ya kita dari Udah sana lulus, ya. udah lulus. Ya kayak lagu lu nggak boleh ganggu gugat. Apa Iya. yang kita kasih ya harus Kita harus maunya kayak sepakat. gitu. Maunya kayak begitu. Oke. Tapi lu boleh mengidekan misalnya secara teknis. Ya. Teknis misal lu mau mastering di mana, mau mixing di mana, mungkin mereka punya link. Bentar, cut dulu bentar. Sebelum ke sana. Nah, ini tuh sebetulnya sebuah tips yang waktu itu kita dikasih tahu sama tadi Kang Iyu itu dulu yang menjadi jembatan antara kita ke Sony. Nah, Iya. Kang Iyu bilang, kalian itu ditarik sama Sony. Berarti kasih. bergain positionnya Lebih besar. kalian lebih bisa. Kan gini, di zaman itu ada dua cara. Satu mungkin ditarik, satu lagi yang biasa Menarik. dilakukan adalah Didorong. kita menaruh proposal, ya kan? Proposal Kirim kan, demo, kirim demo kan. kayak Masih gitu. sampai sekarang. Ya Masih. mungkin masih sampai sekarang gitu. Kita bukan di posisi yang itu gitu. Kita di posisi mereka yang ingin Udah menarik. ngejar. Arti kalian punya bargain posisi yang lebih kuat. Iya, iya, Itulah iya, mengapa akhirnya kita bikin. Oke kalau begitu kita Bisnis. coba aja bikin persyaratan gitu untuk masuk. Itu bisa bagus kata Bagus. Kang Yuk gitu. Ya udah akhirnya kita keluarin lah itu tadi gitu. Ya, nah itu yang lagu Musik, karya. Manajemen kita tuh jadi kita betul. dari awal dari Oh, jadi- 2005 itu udah punya manajemen. Bentar, mungkin dia jadi di zaman itu label-label itu karena maaf nih mungkin ya bukan mungkin sih kenyataannya emang kayak gitu faktanya kan di zaman itu masih banyak bajakan jadi itu yang akhirnya mengurangi income label itu kan nah Di company. di company jadi label itu akhirnya berinisiatif untuk membentuk manajemen artis di dalam label Oke. maka dari itu kita udah tahu. Nah, sedangkan kami The Changcuters itu dari awal berdiri, manajemen kita tuh udah dibangun dan udah sesolid itu gitu. Iya, Udah hampir Udah kayak perusahaan lah. Udah kayak perusahaan benar Dari gitu. awal ya? Dari Udah, awal. dari awal gitu. Makanya kami tidak mau maksudnya tadinya sih penawaran di situ kita tidak mau ikut di dalam artis manajemennya gitu. Tapi karena keadaannya memang di Harus mewajibkan. iya gitu ya karena ya seperti alasan tadi Iya, gua kan iya, jadi iya, nggak iya, mungkin iya. mereka tuh udah nggak bisa lagi kayak cuman dari jualan fisik mereka bisa ibaratnya bisa menghidupi mereka tuh susah lah gitu jadi mereka harus cari nah mau nggak mau pasti harus masuk manajemen artis tapi mungkin kami adalah salah satu dari tidak banyak di manajemen artis yang masih mempunyai manajer atau bahkan sampai ke manajemennya itu punya sendiri Yap. di bawah major label Oke. gitu jadi emang ada dua akhirnya dikombinasi gitu itu yang terjadi berikutnya Sama gitu. dia kita bergennya si potongan manajemennya lebih kecil Benar. daripada yang full Ya karena manajemen dari tadi ya mereka. itu tadi kan karena si kita ditarik. Iya, Jadi iya, semua iya, kita iya. bisa negosiasi. Dan karena tadi Jipa bilang kita sebenarnya nggak berpikir untuk masuk di major atau apa karena gini di zaman itu tuh yang namanya major dan indie itu memang sangat kuat sekatnya Iya, gitu loh. iya, iya, Pada zaman Bahkan itu. sampai Iya, ke iya. image sampai Iya. ke Yes. apapun itu gitu. Jadi kayak Males lah dia udah major label. Iya. benar, apalagi kita udah kuat loh maksudnya Di sebagai major, di indie, indinya di itu kita udah kuat gitu. Jadi kayak kalau ngerusak itu karena beberapa ada yang gagal. Maksudnya Iya. ada yang kurang berhasil. Iya, Kurang iya, tepat, iya, iya, kurang iya. Ketika tepat. dia pindah ternyata flop gitu loh kayak gitu. Jadi kita ini pertaruhan nih gitu. Iya. Maka dari itu kita benar-benar persyaratannya itu ya ketat. Lu nggak terima ini ya udah nggak Nggak masalah. apa-apa, nggak masalah Kita jalan buat sendiri kita. juga nggak masalah kok gitu. Jadi emang benar-benar bukannya sombong tapi memang kita memang udah membuat manajemen Yes. sekuat itu. The Changcuters pun di posisi yang saat itu kita udah punya fanbase yang kuat gitu loh. Masalah kita besar atau enggak itu mah tinggal masalah penggodokan apa ya kita meng-create-nya aja lah gitu intinya Iya, gitu. iya, Jadi iya. Nah ini maksudnya buat masukan juga. Maksudnya misalnya ada yang mau bikin band atau apa, ketika lu udah memikirkan band itu dari awal semanajemen ya ini segala macam. Ketika ada tawaran itu anggap aja itu partner. Akhirnya The Changcuters dengan Sony Music itu Equal. adalah ya benar. Lu punya Changcuters as a brand, Sony Music punya as a brand Iya, label. iya, iya. Lu kerja bareng, lu partner. Bukan lu di bawah dia atau kayak gitu. Betul. Itu yang kita ketika kejar waktu ya, itu yang kita kerja ketika itu terjadi works. Dan akhirnya kalian juga merilis album Mencoba Sukses Sukses Kembali. dengan 2 lagu tambahan. Yes. Betul. Racun. Racun dan Nah, Alam sebenarnya Bibi. tinggal. Oh iya itu salah satu yang kita jadi sebenarnya nggak cuma Sony Music yang tertarik sama kita. Iya. Ada satu label lagi gitu. ya Tapi kita kan syaratnya semua yang itu Ada 10 sama kalau nggak salah satu lagi merilis Ulang si mencoba Mencoba sukses. sukses karena mencoba sukses menurut kita kayaknya harus didengarkan secara nasional. Yeah. Jadi reach-nya tuh harus lebih kemana-mana lagi. Betul. Kita kan dulu cuman Jawa doang lah mungkin. Nah, dan label yang sebelah nggak mau, Nggak mau maunya rilis ulang album lagi, baru label aja. baru. Iya, 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 iya. Akhirnya ya karena Sony Music mau ya itulah salah satu juga yang Menguatkan pilihan. kita untuk pertimbangan.
pertimbangan Di tadi. package ya kita tambah 3 lagu ya. 4 sebetulnya. Silat lidah, Silat racun Lidah, lidah, Racun Dunia, Bibe sama satu lagi Hei Hei remake. kembali ya. Remake Hei Hei. Oke. Di Alfi Bibe adalah Nama Lu Namanya. Ya. Terus waktu itu katanya Lu Namanya nelfon Tria. Iya. Apa rasanya dulu di zaman itu? Sengaja dia tuh biar ditelepon. Itu trik aja. Iya. Itu Ya itu gimana sih ceritanya? Iya itu waktu kita lagi Pak syuting. Ibe ya? Pak Ibe yang ngasih tahu. Ah iya, kita lagi syuting Tarik Jabrik itu sebetulnya. Terus nggak tahu gimana. Pak Ibe kenal sama LM. Kayaknya pernah syuting bareng kali kayaknya mereka. Iya iya Pak iya. Ibe iya. itu Iqbal Rais almarhum, sutradara Tarik Jabrik kan. Ada yang mau ngomong nih gitu ya. Ada yang mau ngomong, kayaknya si Mbak yang itu yang mukanya juga Mbak mirip Retno. Luna Maya, bukan ada yang Oh. si yang iya, kayak iya, produser ya. produser ya. Tahu kan? Ya mereka nggak tahu. Iya, Kalian iya. seakan-akan mereka Iya, tahu iya, iya, kayak sih. makanya itu. Iya, Iya iya, jadi ada Iya. salah satu produser atau apalah mungkin kenal sama Luna Maya. Maya, dan langsung disambungkan lah. Oke gini, kalau bukan disclaimer apa pengakuannya gue gini. Oke mungkin gue salah karena gue masih amatir. Kita bikin lagu dengan nama orang tanpa minta izin dulu gitu, tanpa kenal bahkan waktu itu gitu loh. Ya. Kita cuma tahu kita cuman karena gini, karena anggapan saya, anggapan kita waktu bikin lirik itu kita membuat nama dia nggak dijadikan sesuatu hal yang Iya, buruk betul, gitu loh. betul. Justru malah kita memasukkan itu di situ sebagai representasi di zaman itu bahwa beliau adalah Salah salah satu. satu wanita yang mungkin paling banyak pengagumnya gitu. Makanya dijadikan sebagai benchmark gitu. Di lagu itu tuh tujuannya itu. Makanya perlu apa ini apa enggak. Nah, jadi Asalnya mau nggak Luna Maya? Gimana? iya asalnya Iya, iya. pokoknya yang ibaratnya yang berima juga kan soalnya iya. sama lagu itu teh kan bagiku lupa saya jadi liriknya kan. ya Ya, pokoknya poinnya itu. poinnya itu, Iya. poinnya Sesuatu kita kan selalu bikin lagu sebenarnya itu kadang orang salah mengartikan itu. Memang kesalahan kita juga Ya. dulu. Bukan kesalahan, ketidaktepatan kita dulu selalu membelokkan sesuatu ketika di interview. itu. Ya, benar. Jadi Ini banyak kalau orang ngobrol sama pada lu gini zaman tuh, makanya si reviewer tadi tuh karena ketika ngobrol sama lu kita kayak nggak mau ngejawab secara bener aja. Nggak, bukan. Iya. Terutama masalah dapur lagu ya. Dapur Iya. terutama masalah dapur lagu. Karena misalnya gini, kalian itu apa sih referensinya? Kita tuh nggak pernah bilang bisa kayak bilang. Strokes Kalau misalnya anak-anak gitu. sekarang kan Langsung to the point. kasih gitu. tahu referensi yang Ya. benar-benar yang nggak didengar orang gitu. Orang. Pengen ini gue tuh dengernya Kita malah kalau wodol bercanda ya apa kita gitu. dengerin ini misalnya Karena yang di luar kita- nalar aja gitu. Karena waktu itu kita selalu punya kesan kayak seakan-akan orang tuh kenapa sih lu kayak menggurui banget gitu Ya. loh. Nah kita nggak mau itu. Nah itu mungkin kesalahannya kita juga di situ ya. Bukan Oh, tapi- kesalahan sih, ketidaktepatan. Iya, Ya, jadi mereka apa. nangkepnya jadi salah gitu loh kayak gitu. Kita Mungkin tuh mau ada yang menanya kayak misalnya yang kita lagi datang kayak begini, mungkin dia Dia emang nanya bener udah pengen- semangat, udah Iya, gua pengen bener. tahu, Iya, terus kita gua nggak tahu itu. bercandain. Iya, benar. Itu yang gua belum tahu yang waktu itu. The point Tapi The yang- Beatles juga gitu loh, Dip. apa? Ya mungkin Kalau dia wawancara. ya mungkin pada saat itu dia udah kenal Tapi dengan kita- sama pewawancaranya. mungkin ya. Atau nggak tahu mungkin deh. dia namanya udah besar banget lah gitu. Jadi kayak nggak ini Tapi itu yang menurut aku personal itu attitude sebuah band aja. Maksudnya tidak ada salah dan Bet- benar. Betul, Iya betul. sih. mungkin lebih tepatnya kalau kita kayak begitu sekarang Iya. malah lebih banyak yang ngerti Iya. kali ya gitu. Mungkin Nah. pada zaman itu kan mungkin mereka gua soalnya kuliah jurnalis gitu. Gua ngerasain maksudnya ketika nanya, Ketemu narasumber yang gua udah pengen nanya, gua penasaran banget sama lu ini. iya lo apa sih ngedengerinnya gitu. Kenapa lu jawabnya kayak gitu? Gua pasti akan langsung maksudnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Ada mungkin itu di satu sisi dibedain antara pekerjaan dengan human. Ada Ya, human ya, tetap ya. ada rasa gitu kan. Mungkin akan berbeda ketika off cam atau off the record. Yes, Nanya kita langsung sama ngobrol Dipa, dulu. Dip emang referensinya apa? Iya. Mungkin dia akan jawab lebih benar. Gitu. Tapi kita tahu banget ketika kita harus di interview di on cam atau apa ya kita menjadi sosok yang ya ibaratnya role playing kali ya maksudnya Iya, kita iya, harus role tahu playing. gitu. Nah, makanya mau didapat juga di sini mungkin pada saat itu ya bukan apa ya memang Kayak Decak, biasalah anak-anak. ya, Ya. Kadang Anak-anak. itu adalah apa ya namanya breaking apa Ice breaking. Ice breaking. Iya, sebenarnya iya. mungkin seperti itu. Ya benar. Jadi Oke, tapi tadi poinnya belum terjawab sih yang pasti telepon Luna Maya itu. Oh ya sorry lanjut balik ke situ ya. Ya udah akhirnya terus kita lagi syuting dari Jabrik. Gua kalau nggak salah yang dikasih teleponnya waktu itu. Halo ini gue lupa dia ngenalin gue namanya Tri atau apa. Ini dia bilang pokoknya ini gue Luna Maya katanya teh.
oh halo kak gitu kan gue dengan padahal Padahal dia lebih bawah ya. iya lebih tuan gue kayaknya. Ya terus pokoknya gue ya easy. Enggak mohon masalah, maaf. ini kan pacarnya si Boril. Betul. Si Boril temen gua. Iya sih. Dan perasaan kita ya pernah ketemu kayaknya. Udah gitu ya minta izin. Iya udah nggak apa-apa bla 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 lagi tanda baru di situ Dan lah. akhirnya gitu. jadi teman juga ya. Ya, akhirnya jadi teman juga, akhirnya kenal juga gitu. Ya, Oke. tapi kalau secara ini kan nama Tapi kita sebetulnya pada saat itu pemikiran kita ya, karena kita referensinya banyak dari lagu-lagu luar. Benar. Orang bebas-bebas itu misalnya pakai Ya, nama, pakai nama. Sing Ya, Like Sinatra, Iya. apalah, Ya, apalah. like Soalnya kayak gini, Bon Jovi. gini juga. Like Frankie said I did it my Nah, way. gitu, yang Gitu. gitu-gitu. ya maksudnya mungkin aja ada nama Luna Maya lain. Ya, jadi in our defense gitu. Iya. Emang lu namanya lu doang. Iya. Gitu. Iya. Jadi ya udah enggak apa-apa lah, rock and roll aja Iya. gitu. Pada saat pembuatan. Ya. Oke. Biasalah anak-anak. Oke. Dan si anak-anak ini salah satu yang sampai sekarang ada seragamnya kalian. Oh, Iya. iya benar. Tapi pernah nggak dalam 20 tahun kayak anjing seragam mulu gitu? Maksud gue kayak Kalau kayak gitunya kayaknya nggak pernah, tapi secara tidak sengaja nggak berseragam, kayaknya seingat gua kayaknya pernah kita loh waktu main di Bandung terus ada apa kitanya Nggak Lu sama band yang mana? Bu? oh bukan Yang salah, mana? salah. sorry bukan nggak berseragam, gua nggak set rambut. Ya. Iya, gua pernah waktu itu. Malah gini gitu loh. Maksudnya Rambut kayaknya untuk berpikir gak seragam gitu, kayak malah sesuatu yang apa ya? aneh. Hilang Ya, aja. Ada yang hilang, hilang hilang. aja. Iya, kayak kayak hal yang hindari biasa malah. aja. Karena emang ya ini tuh Kayak naik baju mobil nggak dinas pakai aja seat gitu. belt. Bener. oh Iya, gitu bener-bener. ya. Tapi kok bisa ya memunculkan esensi itu gitu? Maksudnya itu kan kalian anak-anak, maksudnya tadi kalian bilang Iya. kayak Jadi, menyenangkan masa muda, tapi Mungkin kayak ada kita aturan. anak-anak yang punya selera tua, Pak. Karena kayaknya kita melihat ini pakai jas keren juga ya dia gitu. Terus Jadi, kalau dibayangin Anak-anak gitu, tuh emang selalu selera tua kok. Iya. Balik lagi ke pengalaman dan referensi mungkin ya. Siap. Jadi gini, kita kan masing-masing dulu punya band dan masing-masing di band itu tuh kayak ada sebuah kalau mau ngeband pakai baju apa ya? Iya. Keresahan, Iya, keresahan. iya, Ya kan maksudnya bingung. ya apa pakai apa ya kayak gitu satu atau misalnya ya udah kita simplify aja gitu. Sebetulnya yang pakai seragam itu adalah cara ninja. Ya maksudnya cara ninjaku. Cara ninja. Untuk menyimpulkan bahwa di satu band tuh udah nggak usah pusing pakai seragam Seragam aja. aja. Itu ada Benar. paling daripada harus gua pakai baju apa gua harus gaya Bingung. glam rock sekarang. Nah, gitu kayak itu. Butuh stylist dong kalau gitu. Pusing lah gitu. Jadi ya udah seragam aja biar simple sebetulnya ya kan. Betul. Oh, Itu iya, sih iya, karena ya terus satu lagi apa ya? Ya di The Changcuters itu udahlah. Terus senang-senang aja gitu, nggak usah overthinking gitu. Ya. Karena ya dulu masing-masing Erik udah pernah rekaman, udah masuk major label Erik di band sebelumnya. Iya. Dan ya ada step-step yang band banget tuh gitu, yang ngeband tuh yang pada zaman itu ya. Iya. Maksudnya kan sekarang tuh lebih simpel kayaknya gitu. Maksudnya bukan simpel sih, beda era aja. Lebih mudah lah ya. Ya, sekarang orang mungkin kalau dulu kita harus contoh ya rekaman harus di studio. Belum mumpuni lah peralatan apa segala macam. Boleh nggak sih kalau misalnya nih ya, gue langsung ngomong jujur ya, di saat itu kesan kita, kami sebagai waktu penonton band-band itu tuh, waktu itu kayak ya tadi balik lagi nerusin yang tadi Dipa bilang, sebagai performer itu kita nggak ngelihat mereka sebagai performer. Ya. Jadi buat gua yang dulunya juga sebelum ngeband waktu SMA-nya gua pernah ikut ekstrakurikuler namanya kabaret gitu. Gua tuh emang bener-bener sama dunia panggung itu kuat banget lah gitu. Gua emang sangat menyukai itu dari zaman SMP, SMA. Dan buat gua orang yang mau tampil di atas panggung itu adalah sosok yang harus lu bikin beda. Lu tuh berperan gitu. Oke. Lu as a performer itu aja udah beda peran sebagai lu sebagai diri lu sendiri. Iya. Makanya buat gua jati diri berseragam ini adalah ya gua sebagai The Changcuters. Itu yang membedakan gua sebagai Tria Muhammad Tria Ramadhani gitu. Iya. Itu aja sih gitu. Jadi sebagai performer mah memang harus punya aduh apa sebutannya identitas ya itu ada sebutan alter ego. ya gitunya lah ya harus ada itunya, harus ada karakternya gitu, harus ada karakternya. Nah kalau buat gua sih itu gitu, jadi memang harus Dan biar nggak usah nyari-nyari karakter di Ya, seragam. diseragamin aja, bikin simple gitu. Ada pertanyaan. Ya. Tapi ada masanya kan kalian yang ketat-ketat banget itu. betul. Awal. Ada kayak bukan apa ya? Ketidaknyamanan terus kayak Oh, gitu nggak? nah ini akan kita buka juga di sini. Oke, kita buka. Enggak sih ya. Iya, jadi pada saat itu mungkin ya
mungkin ya Trennya ya, ya, apa itu memang sebelum ya. tren malah? Sebelum tren, sebelum ada Subi, sebelum ada apa yang aku sebutin itu. Chip ada Monday. Chip Monday, Mungkin Chip Monday, Subi, Subi Nodi, sama Nudi. Nudi. Sebelum ada Nudi itu sebagai skinny jeans. Heeh. Apa Oh iya benar juga ya. Ya, jadi Iya, pada iya, saat itu kan emang ketika kita tadi kita balik lagi, oh musiknya kayak begini, oh fashionnya gimana tuh dan kayak Bill kan, Heeh. oh ya begini. Emang referensi pada zaman itu di Begitu. hampir Seperti itu. semua itu enggak sebelum muncul yang tadi Iya, iya, itu iya. ada satu band The Bravery. The Bravery. Kita Ya, nonton langsung. Kita live. nonton langsung. Pas live. lihat ada gitu, nama band The anjir, Bravery. sana ketat gitu. Celananya ketat. Tapi keren ya. Tapi keren ya. Kenapa celana dia bisa ketat gitu? Ada band Bravery itu band mana ya? Amerika ya? Amerika. Kita nonton dia tuh. Pemain bassnya. Pemain bassnya sebenarnya lagi. Spesifik depan pemain dia. bassnya. Spesifik. Yang lainnya sih nggak gitu. Wah gila ini celananya kok bisa Keren kok kali bisa- ya pas nonton tuh keren ya. Nah, terus belum ada dong yang jual pada saat itu Iya, kita iya, kan iya. yang ada jual. Terus kita sama Kibil tuh kan suka Thrifting lah, zaman sekarang. Zaman dulu ya zaman sekarang tuh thrifting namanya. Zaman dulu itu yuk kita coba yuk. Nyari Kalau kayak gitu. barang pada saat itu kita beli second kan untuk kalau gagal nggak terlalu ini kan. Ya kita punya tukang jahit tuh di Ciamplas. Pak ini tolong coba. Jadi memang dipikirin ada juga gagalnya ya. Ada. Maksudnya oh nggak nyaman berarti bukan segini ukurannya. Research and Jadi melalui research and development semuanya. Research semuanya. development. Nah begitu bikin si Shooters, kita memutuskan untuk pada saat itu memilih model celana yang seperti itu, model jaket kulit yang seperti ini, Ya, ya, jasnya ya. biar sesuai dengan apa yang kita pengen tadi. Nah itu nggak ngasal gitu, nggak Ya. ngasal. Kecilin begini sampai kesusahan enggak. Kita senyaman itu dan segampang itu Ada- menggunakannya. Ada apa ya? Ya research and Iya, iya. Misalnya Ada. di bawahnya tuh misalnya nih ukuran gua tuh 13 cm. Kalau misalnya 12 cm udah nggak bisa masuk, 14 cm jadi kelewer-kelewer gitu. Kelebihan. Nah, gitu. Jadi beda sama Nah. Alda. Alda kan karena kakinya lebih panjang jadi kalau gua mah 12 cm Iya, gitu. Jadi Itu jadi skinny-nya. sebenarnya yang mau kita kasih tahu apa yang kita lakukan itu bukan bahasa itu Konyong-konyong. bukan Bukan ujuk-ujuk, ngasal. bukan Bukan tiba-tiba, ngasal. bukan itu. Iya, iya. Oh ngeliat itu kayak gitu ketat, oh Ikutin. ketat aja seketat banget gitu enggak. Bukan. Iya, iya. Jadi Bahkan udah harus dipikirin ya. lu juga kalian siapapun yang mendengarkan ini, lu harus juga sedetail itu, Iya. memikirkan itu gitu. Karena ada yang ketat nggak enak dilihat. Ya, Iya, iya. Iya benar. Sebetulnya. Sebenarnya bener loh. Kak seandainya ya, oke Misalnya kita kita nggak pantas gitu. Iya, nggak seandainya bisa. salah satu dari ini bahkan kita kan sekarang konsep seragam ya. Satu aja yang kelihatannya nggak pantas, kita pasti akan ngulangin konsep itu. Iya. Nggak akan pakai konsep itu gitu aja gitu. Iya, iya, iya. Nggak maksain lah. Nggak maksain. Iya, berarti benar. bisa dibilang dari dulu kalian udah mikirin hal, Yap. even hal terkecil dari Tidak sebuah sengaja band. sebenarnya. Nggak sengaja sebetulnya. Tidak Gini, sengaja. gua ngasih bocoran. Karena sebenarnya keempat anak ini yang gua kenal dari dulu, emang cara berpikirnya kayak gitu. Itu Jangankan di urusan yang kayak gini, di urusan sehari-hari aja mereka itu detail gitu. Jadi apalagi di urusan kerjaan gitu. Itulah gitu. Maksudnya, itu yang menjadi sebetulnya gua pas kemarin gua sakit atau banyak melamun kan gua kan gitu ngedenger pas gua lihat anak-anak itu kayak anjing emang kehebatan Shooters itu yang menurut gua kenal dari 4 teman-teman sahabat gua ini tuh adalah mereka tuh punya detail dan detail itu yang menjadi bahan yang mungkin seorang anak band yang notabene adalah seniman adalah sesuatu yang biasanya suka lupa karena ya bebas free gitu. Tapi anak-anak tuh enggak gitu loh. Itu detail itu yang diaplikasikan di semua apapun Aspek. Ya, itu maksud gua. Iya, Itu. Disiplin yang terbentuk sendiri ya. Iya, Yes. betul. Disiplin akhirnya terbentuk sendiri. Bener itu gitu. Jadi ya susah ya kita neranginnya misalnya. Jadi misalnya Ya. mungkin kalau misalnya kayak siapa Teguh Mario tuh gitu ya. Iya. Motivator, Kalau motivator. mau Motivator, sukses, motivator, ya. harus integritas tinggi, disiplin tinggi, tepat waktu. Kalau gitu kan. Tapi dengan seiringnya kita berkarir di Shooters itu tuh benar terjadi sendiri Jadi gitu. kebiasaan. Ya, makanya tadi, Disiplin, tepat kebiasaan. waktu. Kalau- Ya, Makanya tadi bener. gua Padahal bilang dulu waktu kita anak-anak ya. Iya. Ya, makanya tadi bahasa gua kan maksudnya ya itu dengan sendirinya gitu. Enggak di pada zaman itu memang pikirannya sebenarnya bukan kayak begitu. senang-senang aja ya. Senang-senang tapi di dalam dirinya itu memang udah ada kedetailan itu. Benar. Nah, sekarang ya akhirnya dengan bertambahnya umur ya itu memang jadi sesuatu yang harus
terus dipertahankan. Bahkan itu tuh kayak apa ya, bisa gue bilang kayak gimana? Jadi gini, sebagai gambarannya ya, band waktu Changcuters bikin pertama yang tadi gue bilang itu tuh memang tidak diproyeksikan untuk kita emang cari kerja di ngeband. Bukan nyari duit lah ya. Bukan nyari duit, kita memang hobi aja ngeband, Senang-senang ya. bersenang-senang Have hobi fun. ngeband. Mengisi Tapi lu waktu. tahu nggak? Kita itu pas ngeband, sekarang udah bikin lagu udah segala macam. Oh manajer, kita harus ada manajer. Manajer tugasnya apa? Gini. Kita harus punya kru. Sampai akhirnya manajemen berdirinya manajemen itu secara tidak sengaja, secara senang-senang gitu, ngerti gak sih? Iya. Jadi apapun detail-detail yang lu anggap disiplin segala macam itu buat kita bukan sesuatu hal yang dipaksain, tapi memang bahkan bagi kita itu sesuatu yang senang-senang, ngerti gak sih gitu? Kayak ada orang jago main bola, buat kita kan susah ya. Iya. Tapi buat dia mah senang-senang gitu. Dia jago gitu, dia senang-senang gitu. Nah itu gitu. Itu sebuah, menurut gua bersyukur banget gitu, Changcuters punya bakat seperti itu ya gitu, anak-anaknya gitu. Jadi hal-hal yang serius-serius itu tuh bagi kita adalah hal yang senang-senang sebenarnya. Ngerapihin kantor misalnya gitu nih, ditata itu tuh bagian dari senang-senangnya kita gitu. Itu aja. Tapi selama 20 tahun senang-senang ini pernah menjadi nggak senang-senang nggak? Masa nggak pernah? Apa nggak senang-senang? Iya. Kalau orang udah pada mikir gini kayaknya sih enggak. Iya. Enggak. Karena Pasti alhamdulillah. akan tercetus kan kalau Iya, tiba-tiba. benar. Gini sih, nggak tahu ya. Kalau gua dari cerita gua pribadi gua gitu, Changcuters itu udah ngelewatin banyak hal, banyak cerita, banyak petualangan. Syukur alhamdulillahnya kami berlima itu selalu bisa mencari jalan keluar. Alhamdulillah selalu dapat jalan keluarnya gitu. Itu yang ibaratnya kalau main game lu udah ngalahin raja, tapi sebelum lu ngalahin raja mah lu bosan kan gitu. Iya. Anjing kalah lagi gitu. Tapi begitu lu udah ngalahin, lu penasaran kan raja berikutnya kayak apa. Nah, itu yang terjadi sama kita gitu. Mau kita misalnya katakan ada waktu masa di mana The Changcuters kelibas sama tren misalnya gitu. Wah, kita harus ngapain lagi nih? Wah, emang stres di situ. Tapi ternyata works. Naik lagi kita gitu. Oh, pandemi. Pandemi itu yang tidak senang-senang. Ngapain lagi kita ya? Bikin. Tapi kita bikin yang senang-senang. Bikin Iya. senang gitu. Bikin. Dan ketika lagi brainstorming itu bahkan menjadi kayak sebuah Angin segar. tongkrongan gitu. Bahkan Iya, kalau iya, gua benar. pikir-pikir lah, kita tuh bahkan kalau gua pikir-pikir dari dulu kita nongkrong ngopi atau apapun Lu itu lagi, sambil lu ngerokok, lagi. jokes yang kita keluar itu tuh jokes brainstorming semuanya. Jadi kayak gini misalnya, wih keren nih coffee shop ya. Bikin coffee shop asik ya. Iya, tapi nanti sebelah sananya tuh kalau coffee shop tuh kayak yang di Itali gitu teri gini. Itu kan udah ide ya. Itu Iya, kan udah sebuah mikirin. brainstorming loh. Oh, meskipun kita lucu gitu. Apa misalnya idenya lucu, tapi itu kadang ide bagus. Ya. Nah, itu iklim yang terjadi di Changcuters tuh kayak gitu. Ada tambahan dari kalian? Kebiasaan. Enggak, udah dia lagi berapi-api. Lagi berapi Sorry ya masalah. kalau gua ngomongnya gitu kakak-kakak. Juga di situ dia udah gini ini tuh keras Udah banget. lebih ini over nih. Sorry. Iya. Karena seru banget gitu ngelihat sebuah band 20 tahun dan gue yang dulu ngeliat pas SD ngelihat kalian sekarang Oh, dan dia- masih dia sama. terkasih boy pasti. SD langsung bilangnya. Agak tambahin dikit gitu SMA. Biar nggak terlalu jauh gitu. Nonton Tarik Jabrik. Iya, makasih loh. Ya. Tapi selain ngomongin Changcuters pasti kalian punya hobi. Pasti. Ada hobi yang lain nggak yang kalian geluti? Beda-beda sih. Ya kalau hobi Yang serius banget sih enggak. Enggak, Paling iya, ya sesekali kayak permainan kita masa kecil. Kayak saya suka olahraga, main bola. Ya sesekali ada main bola kayak gitu-gitu Ada yang sih. suka main game. Ada yang main game. Sepedahan sempat kita bertiga sepedahan. Bibil, Tria, saya. Belum dilanjutin lagi. Motoran juga sih. Ya, Erik juga lebih suka Erik otomotif. sih, Tadi ya. yang lu tanyain otomotif itu Otomotif tuh sebenarnya Erik. Erik. Erik otomotif masih ya gitulah. Saya juga masih Da- hobi. Sebenarnya dari kapan ya kita? Oh, dari mulai maksudnya udah punya duit sendiri, akhirnya Ya. kita beli motor lah ya. Nah, motornya pun ya kita bikin culture. Iya, iya benar. Enggak, maksudnya Tapi gini. aku penasaran. Hah? Apa yang ngebuat otomotif tuh bisa jadi hobi? Maksudnya kayak apa yang ngebuat ini? Kan kalau di musik oke kita akan koleksi Ya, kaset ya. gini-gini. Pertanyaan gue balik. Apa yang membuat make up bisa menjadi hobi? Laki-laki. Iya, ya sama aja lah gitu. Iya, Intinya oke, gitu. oke. Intinya Jadi sama aja. ya kalau dulu kalau kita itu punya motor itu Dipa dulu misalnya punya Mio Awal, Mio awal ya. Mio tahun Gen yang satu sekarang, ya? yang sekarang dicari lagi nih katanya. Mio Karbu lah apa. Ya, generasi Mio Pakai generasi karburator pertama. soalnya. Ya. Akhirnya yang
karena ya hobi, maksudnya karena kita tanda kutip hobi dandan itu Ya. ya kita dandan inilah motor Ya. kita apa Ya. kita gitu. Bahkan kita pun terakhir sepeda juga kita dandanin gitu. Jadi berarti hobinya tuh lebih ke mendandani ya, ngedandani. Iya, Visual, kita tuh mengutamakan Iya, visualnya visual. dulu, apapun itu loh Iya, sebenarnya, iya. apapun itu gitu. Akhirnya nggak dipakai jalan, dipajang ya. bagus Iya. ya. Dandanin tapi Iya. gitu. Hobinya Ya itu. ini apa visualnya yang sesuai selera kita Nah. lagi ya. Karena ada juga pasti yang gua mah nggak selera yang selera lo gitu. Ya, Bahkan misalnya nih, segampang gue hobi misalnya main game, gue misalnya zaman dulu punya PSP gitu ya, terus case-nya itu memilih. Enggak misalnya case original, oh ternyata bentuknya kurang dapet nih gitu. Terus gue nemu, oh ini bisa masuk nih buat case PSP, tapi ternyata ini dompet zaman dulu, jadul, vintage, keren gitu. Gue pilih itu, kayak gitu-gitulah. Tapi jadi penasaran, ini sering juga pasti ada pertanyaannya. Apa mobil nggak kendaraan pertama kalian? setelah cangcuter satu Motor, Nggak pertama. satu. Oh, Gua saya berarti- kendaraan pertama Vespa Super 66. Oh bukan setelah cangcuters nih. Bukan, Oh. pertama kali. Pertama kali punya kendaraan. Lu Kijang anjir. Enggak, itu kalau orang tua Oh punya. iya. Yang sendiri ya berarti ya. ada Honda Jazz lah. Kalau Nggak, kan saya Mio. pas di Changcuters tahun 2007 beli motor Honda XL tahun 77. Kenapa nggak beli yang S aja sih? Biar Gede gede. amat. Kan oversize. sekarang Biar oversize. saya tuh udah visioner banget. Jadi yang sekarang tuh seneng oversize. Erik. Kisaran tahun 2000 kendaraan Sendiri. pertama lu. Iya, sendiri. kendaraan pertama. 2005 Yang ya dibeliin setelah. juga nggak apa-apa. Hah? Enggak, gue beli sendiri. Yang Oh, beli Oh, yang sendiri. beli sendiri. Beli Ini sendiri. ceritanya. Iya. Iya, heeh. yang beli Nggak sendiri ada itu beli Vespa PTS. Oh, beli sendiri mah, tahun Bos. 82. Beli sendiri sebelum Changcuters mah nggak ada. Nggak ada, kan? nggak ada. yang bikin dapet duit. Setelah Changcuters Iya, lagi ya bener sih, kisaran make sense. 2005-2006. Iya, itu itu. beli Vespa PTS ya? tahun Si bengok. 82. Iya, harganya 500.000. Nah, Sekarang terus udah ganti jadi 2 juta. Sekarang kurang lebih 50-an. 60. Satu Ya, setengah. 50-60 lah. Lu nyesel nggak itu? Iya, iya, terus EPTS-nya udah gua jual. Ya harga sekarang segitu benar. Vespanya. Gua berarti Honda itu apa? Yamaha. Motor ya? Yamaha Mio, Mio Yamaha Karbu. ya? Yamaha Si Mio. Mioru namanya, Mio baru. Baru aja deh mau. Ya pokoknya Mio pertama kali keluar lah itu. Warna hitam. Kok berarti kalau misalnya udah sama contoh saya motor Honda S90 tahun 66 harganya 3 juta setengah. S90 Honda. Nickname di Bandungnya si Heeh, Kinangka. si Kinangka karena si tankinya kayak biji nangka gitu. Teriak berarti. Kalau gua sebelum kalau yang Karena dia anak orang Nggak, kaya oh, dari gini, nol. gini. Dulu udah punya Yang orang orang kaya Makanya. udah punya mobil, motor juga ada. Enggak, kalau dia pertanyaan yang pertama lu beli pakai duit sendiri. Oke, gini, kalau yang pertama dibeli kendaraan pertama nih yang atas nama gua meskipun masih dibeliin itu adalah Nuvo. Generasi Yamaha. 2 Yamaha. Yamaha Motor. Nuvo generasi 2 Iya, tahu. bukan yang ikan hiu. Nah, kalau pakai duit sendiri udah ada Changcuters, mobil sampai sekarang masih ada mobil mobil jelek lah zaman dulu lah, Mercy Mulu. Tiger Itu bagus. automatic. Bagus lah. Jelek apa itu? Ya tergantung Enggak, kondisi. tergantung. Yang punya dia bagus. Tergantung Dia selera, dia ya. bagus. Selera gitu. Kondisinya Mungkin bagus. kalau yang dengerin di kolektor berarti nguburin dia pasti. Itu udah. Nah sebenarnya Yang balik waktu- lagi tadi nanya hobi. Mm-mm. Dengan hobi itu kita bisa menambah teman baru sih. Ya, Kayak benar. Tria nih misalnya, nggak kenal sama siapa. Tri, lu pakai Tiger ya? Ya benar. Nah, jadi, oh, lu nih, sama-sama nah, gitu. kesukaannya sama, Gitulah. benar-benar. Iya. Berarti tadi mobil yang buat kalian bertiga jalan-jalan itu bukan Oh, dari- enggak, itu orang tuanya. Mobil orang tua saya. Sidekick. Itu Ada mobil turun sidekick, temurun. Ada Sempat pakai Apa, Suzuki. Opel. Ya, Suzuki Suzuki Sidekick sama Opel Blazer. Optima. Optima. Ya, Berarti benar. bener juga ya, berarti Tria adalah yang paling kaya Iya. dalam band ini. Iya. Saya tambahin ya, rumah saya di depan Mall Plaza Bandung Iya Indah. bener loh, satu-satunya. Bandung Indah Serius. Plaza. Bandung Indah Plaza. Lu bayangkan depan Pondok Indah Mall aja kan lu tahu kan ya. Udah ya, sekalian. Jadi cuma ada Tapi satu. nggak sekaya itu sih, gua kenal kok Banyak yang kaya juga. Nggak sekaya. Iya tapi standar. memang ada satu-satunya rumah itu ya kakeknya, rumah kakeknya ada turun. Jadi buat teman-teman pelajarannya jangan lihat barang orang belum tentu mewakili kekayaan yang dia punya ya. Oke. Tapi berhubungan dengan otomotif, salah satu panggung terdekat kalian Ya. Yes. di IMS Infinite Betul, Life. Ya. Betul. Katanya kalian juga mau bikin drama musikal? Iya. Special show. Special show. Can you tell more about it? Oke.
Lu yang Iya, iya, tahu. iya. Jadi di IMS itu kan ada panggung Infinite Life. Ya itu kita akan perform dengan set list. Ya mungkin akan sedikit spesial. Ditambah lagi nih, udah kayak jualan. Yang spesial. Ditambah lagi karena kita itu maksudnya di hari itu cuma The Changcuter saja, kita itu akan ada spesial show di Infinite Show, di mana itu adalah apa ya kayak drama musikal gitu yang menceritakan lagu-lagu The Changcuters, gitu yang akan diperankan by kita juga. Jadi sebelum nantinya perform kita akan drama musikal. Nontonnya dulu. nggak bosan? Bosan nggak? Ya, Ya kan ini kan beda. 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 Jadi Beda orang. Beda orang. Beda orang. Ya, jadi- Dan ini drama musikalnya penontonnya ikut drama. Oh. Tapi ada pemain yang lain berarti. Ada. Ya itu makanya ini kita lagi godok. Siapa Maksudnya- jadi pemainnya di Ini Ya, biasa lah. biasa. Meriam Belina? Dakota Ongki Alexander, Pokoknya ada- Desi akan- Ranasari. Zaman dulu Ida Yasa ada. akan ada pemeran yang lain juga gitu di. Oh, berarti belum Infinity ada ya Show. itu? Yang Belum ini fix. Belum fix. Judul- Rencananya Jason Statham nanti. Judulnya itu Gadis Rock and Roll dan Kuda Hitam. Iya. Berarti kan ada sosok perempuan dong. Iya. Ya. Dan ada kuda. Ada kuda warna hitam. Enggak, jadi emang ini terinspirasi dari salah satu lagu kita tentang bercerita tentang motor. Pada saat itu kita bikin lagu tentang motor gitu. Jadi ya kuda hitam itu kan penggambaran Motor. Ya. Apa sebutan? gitu. Mana? Bebek beri. Oh. Itu kan bebek bukan kuda. Ya ini kan biar lebih cowok Iya, iya. banget. Berarti bebek hitam nggak enak banget bebek Ya sebenarnya itu dia ngambil kuda hitamnya dari logo kan. Iya. Kuda hitam gitu. Oke, ya kalian gitu akan lah. manggung di IMS Infinite Yes. Life. Berarti itu tanggal 21 Februari 2025. di Ya. situ juga ada beberapa musisi lainnya. Di hari yang berbeda. Beda, Ya, beda. Di hari ya yang kan Ya itu kan 11 dari hari tanggal ya? 13 hari, sampai 11 hari. 23. 10 hari Dari berarti. tanggal 13 Februari Iya. sampai 23 Februari di Iya, iya. Gambir Expo ya. Ya. Ya, di G Expo. G Expo ya. G Expo. Katanya 11 hari konser eksklusif. Yes, banyak banget. Ada siapa aja? Iwan Fals. Iwan Fals. Erwin Kutawa. Erwin Kutawa. Ada Raisa, ada Dewa Ada Juicy 19, Lucy. Iya. Ada Malik Ada Malik. juga. Ada The Ada Changcuters. Kahitna. ada Hindia, ada Wah, pokoknya ada. banyak banget lah. Banyak lah. Mulai dari Klak. eranya Om Iwan, ini sampai yang sekarang. Enggak bener nih semua era nih. Iya, 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 terwakilkan. Oh, ada Ada Dewa Juicy 19. Lucy. Iya. Dewa 19. Ada Juicy Lucy, ada tamu misteri. ada Lomba Sihir. Ya, ada Hindia, Fizz dan Lomba Sihir, Dere dan Koldiak. Iya. Yes. Oke, Berarti banyak paket banget lah. lengkap ya. Paket lengkap. Itu Fizz, Hindia, Lomba Sihir, Ya, 3 paket lengkap itu. main semua di sini. Terus udah ya. Jangan lewatkan aksi seru The Changcuters itu dia, di IMS. Bisa dibaca. Kelihatan bacanya Itu kalau saya itu. aja yang baca ya. Oke, jangan lewatkan aksi seru Changcuters di IMS Infinite Live Show dan Infinite Live Jumat 21 Februari jam 7 sampai jam 7.30 di G Expo Kemayoran Untuk Jakarta. yang Infinite Show itu. Oke. Jadi berarti Nah, habis itu baru yang kita panggung Infinite Live. Infinite Infinite Live Live. yang kita akan perform setelah 19.30. Oke. Capek ya? Lumayan. Kan seru. Lumayan. Tapi Iya. seru. Jadi ikuti terus media sosial resmi IMS Infinite Live @IMS Infinite Live untuk info lainnya. Siap. Ya, Oke. Changcuters terima kasih banyak. Sama-sama loh. sama-sama loh sudah meluangkan waktunya Benar. kita dengerin kita bacot. Iya. Enggak, Yang soalnya nggak kan emang jelas. konsepnya rewind. Iya. Rewind-nya pitanya banyak banget berarti ini. Tapi seru. Gua juga nggak nyangka loh sampai diundang karena yang setahu gua, mohon maaf nih ya, yang setahu gua kalau nontonin Maple tuh kayak wah orang-orangnya tuh yang hebat-hebat gitu loh. Changcuters kayaknya nggak mungkin undang Maple. Ih diundang. Apa itu? Nggak tahu, gua juga ngerasanya gitu. Kalau yang lain kan Hebat, kalau kan hebat. Nah, Hebat aja. Tapi boleh pertanyaan terakhir dan ini salah satu pertanyaan yang lumayan sering saya tanyakan ke band yang sudah lama. Apa yang mungkin akan ngebuat kalian bubar selain personilnya keluar? Kacamata dulu deh jawabnya. Gimik lagi. Apa ya? bubar. Pertanyaan itu nggak pernah terpikirkan sama Iya, saya. nggak pernah kayaknya gini, gitu. kalau yang paling pernah terlintas itu adalah kesepakatan kami berlima untuk bubar. Iya mungkin yang Iya. bikin kita bubar adalah kesepakatan untuk Kesepakatan. bubar. Iya. Tapi Iya. enggak. Ya semoga tidak ya. Iya semoga tidak, tapi itu pasti Pasti- kesepakatan pasti, berlima. heeh, betul. Gitu. Jadi misalnya
Misalnya nih, misalnya besok misalnya, udahlah, udahan yuk kita sebentar. Gimana lu? Iya, ya udah, udah. Sama kayak Bubar. kesepakatan di awal ya. Gitu. Iya. Tapi kalau yang faktor lainnya sih belum pernah Ya, kita pikirin belum gitu. pernah Meskipun misalnya let's say gitu ya ada salah satu personil yang udah nggak di Sangsutres lagi, apakah kita bubar apa enggak? Nah, itu belum kita pikirin gitu. Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi kalau yang pasti itu adalah kesepakatan bersama, karena apapun yang terjadi selama 20 tahun ini semuanya kita kerjain itu sama kita berlima gitu. Jadi kita berlima ini sebenarnya baik di segi sebagai pemain bandnya, baik di belakang panggungnya itu headnya itu adalah kita berlima gitu. Baru ada turunan ke bawahnya sebagai manajerial gitu. Jadi waktu itu aku pernah nanya juga ke Seringai. Jadi kalau salah satu dari kalian ada yang meninggal, Belum tentu juga. Belum tentu bubar juga. Bisa lanjut. bisa lagi, bisa enggak. Tergantung. Ya tergantung kesepakatan mereka aja. Kalau Balik misalkan lagi ke yang kesepakatan tadi. empatnya udah bilang, wah ini udah meninggal nih, kita bubar, ya udah. Ya sebagai contoh kan kemarin saya hampir ya. Tapi belum, ternyata belum. aja. Meskipun dia 3 bulan lumayan mereka masih manggung gitu kan. Mereka masih manggung, bahkan bisa menghadirkan yang sesuatu yang maksudnya sesuatu yang baru lagi lah gitu, sesuatu yang lebih fresh gitu. Oke, jadi balik lagi semua tergantung kesepakatan. Kesepakatan Iya. bersama. Betul. Kesepakatan kita dan kesepakatan alam. Iya. Iya, betul semesta. Oke, ini mau dipakai kacamata dipakai kacamata. Kan datang dan Pertanyaan pulang lagi harus dong, sama. pertanyaan Ya, lagi. sampai tahu ada pertanyaan lagi kan karena udah Ustaz, gini, Mas. ada pertanyaan satu lagi. Oh, Oh, iya gimana? iya. Nah, masnya gitu kan. Mulai lagi 2 jam lagi. Iya, Ya, 2 jam lagi. lagi. Udah, itu aja hari ini. Oke. Terima kasih Sekali banyak. lagi Terima terima kasih. kasih banyak Thank you. Bincang Terima kasih. Putters. Sehat-sehat semua. Amin. Sama-sama. Dan jangan lupa juga beli tiketnya IMS Infinite Live di website diandratiket.com atau aplikasi BBO. Lu udah kayak produsernya Dan. Soalnya tadi saya baca juga. Pokoknya rame-rame ya datangnya. Ya. Yes. And semoga bermanfaat hari ini. Thank you guys for watching. Bye. Bye.